Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Doni Christian. Masih dalam serial Bahas MLBB ala Dodo. Kali ini kita akan kembali di week yang kelima, day yang pertama, match yang pertama antara Navi versus King. Kita lihat apakah yang menang ini adalah King, karena ini aku udah push rank lumayan banyak match di season baru ini dengan Project Next. Kita lihat harusnya Gig yang diuntungkan ya. Soalnya sini siarkan langsung dari MPL Arena Jakarta. Damage tuh lumayan diuntungkan banget gitu. MPL Kita lihat Indonesia sistemnya kan ada 4 tuh. powered Broken by Wall, Bunton, Flying Cloud, Arus Sungai, sama support by PBE. Dangerous Grace. Nah, jadi kita lihat di sistem di MPL itu kayak mana Presented by official turnamen gitu. smartphone Dan apakah Samsung Galaxy. opsi dia udah bisa dimainkan. Nah, kita lihat. Official Sama e-wallet menontonnya. Aku juga penasaran GoPay. soalnya. Official coffee Good Day. Sabar, aku lihat dulu. Oh, ini aku kameraku gini. We Turunnya own this. Oke. Ini bukan masalah individu, tapi taktik dan juga bagaimana kekompakan ditambah semangat serta gameplay itu yang akan dipertontonkan. Kenapa kita caster ya, itu sering ngomong chemistry penting, komunikasi penting. Komunikasi bagus sih orang, confident-nya bahwa itu aware sama minimal. Mental number one, kedua knowledge. Mungkin regenerasi lagi yang dibawa, veteran juga yang kembali lagi, tapi sepertinya masih belum ada jawaban. Faktor utamanya menurut kalau lagi naiknya nih, masih pengalaman sih kalau veteran. Kayaknya menurut gue bukan cuma veterannya doang sih, bukan masalah kayak veteran jadi kayak udah pasti bagus timnya. Tapi kombinasi dari veteran dan rookie, atau veteran dan young blood, itu yang membuat timnya itu bisa jadi banget. Kalau dari tim gua dari experience di internasional kita bercermin ke PAD. Soalnya veteran-veteran mereka kan masih jago. Terus kenapa kita nggak bisa? Navi mengukir sesuatu yang benar-benar berbahaya di game yang kedua. Sebenarnya kalau Navi, kalau aku ngelihatnya secara keseluruhan, memang mereka 180 derajat beda ya. Cuma mereka harus bisa ngebuat upro-nya juga nyaman. Navi, gue nggak expect juga lah, dia gerakan early-nya lumayan bagus juga kan. Fast clear mid, terus langsung ke XP. Dia benar-benar langsung hantam orangnya. Kelebihan dia bagusnya di situ. Gua yakin Navi masuk playoff ini. Evos is back, are you sure? Dan ini dia serangan terakhir dari RRQ. Game selesai. Eventnya sebenarnya masih chance-nya besar banget nih buat ke playoff juga. Secara overall kita lihat pemain mereka, ini adalah pemain veteran. Ya veterannya apakah memang masih ada api untuk bermain gitu loh. Kita berkaca kepada Filipina ya. Player-player mereka veteran, tapi mereka masih sangat mau juara. Mereka hungernya masih ada dan nggak hilang sama sekali. Jadi untuk tim-tim yang punya veteran yang masih punya api itu ya, kalau gua di otak gua langsung ya, kepikiran tuh Albert. Apakah Nanael mampu kembali membawakan tim kali ini untuk maju ke babak playoff atau mungkin ke arah M Series? For Wipeout, ini bencana sang raja bertepuk lutut di hadapan Nanael. BTR improvement-nya menurutku signifikan ya, apalagi pas waktu coach baru ya tuh ya. Bem sama si Erpang ya, dua-duanya. Itu sama-sama bagus dan itu bisa maksimalin Nile-nya. That's why the synergy is when you're building chemistry. It's not only about the drop. Even you drop the combo Kalia, Beatrix, Kalia, Parsa. If they are not synced outside, if you doesn't build chemistry outside, it's nothing. That's why now the BTR, you can see the players 24/7 they've been together. Onyx belum terkalahkan sama sekali dengan Lutfi, Kairi, Sams, Kiboy, dan Prince Kalar. The real Dream Team. Ini adalah line up yang sangat kokoh sekali dan bahkan dengan gold lane yang semakin lebih kuat lagi. Kalau misalnya ngeliat tim Onyx tuh harus ngeliat match up-nya. Karena di sini di Indo, balik lagi kan di Indo nih. Kalau kita bicara soal match up laning misalnya dari rating kita, itu karena pengen menang di early. Kalau win di early game ya, ketika nggak dapat early game, bingung mau ngapain. Kita nyari yang bisa ngimbangin gameplaynya Onyx kan. Kalau mau lawan Onyx tuh harus seimbang dulu skillnya. Kalau misalnya jomplang cuma ditabrak doang dongannya. Iya, jadi kayak BTR tuh karena skill individunya setara jadi bisa nyimbangin deh kan. Kita nyari yang bisa nyimbangin gameplaynya Onyx kan. BTR, mereka semua individualnya udah ada komponennya semua. Tapi yang buat mereka kuat, nah ini baru gue bisa pinpoint Echo. Menurut gua tim-tim yang bisa mengimbangi kita nggak ada.
Bener, fakta. Nggak ada. Mungkin ini MPL Indo bisa dipanggil MPL Onyx sih kalau abis kelar season ini. Karena memang kelihatan dari sebelum season, apalagi abis di Skylar, ini tim yang udah pasti bakal M7. Tinggal kita cari aja posisi 2. Tim BTR sama tim Migos. BTR mungkin karena ada Nile kan, terus dia udah mulai connect sama teman-teman dia. Kalau Evos tuh gue lihat ada Albert juga kan, mekaniknya tinggi banget dan ada XP baru juga mereka. Randy. Jadi untuk BTR lawan Evos, hati-hati di Randy aja sih, jangan sampai lu underestimate seperti tim-tim lain yang udah kalah sama Randy. Dan main seperti biasa untuk BTR, karena untuk sekarang bisa dibilang BTR adalah tim paling kuat yang kedua. Secara mereka main, cara mereka adaptasi, dan awareness mereka juga. Nice. Ready for next. Ready dong, aku udah ready. Dan selamat datang di MPL Indonesia Season 16 minggu yang kelima, di mana panggung ini tak akan lagi sama. Dengan perubahan yang begitu dinamis, tentu saja panggung ini akan menjadi saksi bagaimana 9 tim akan menjawab patch terbaru. Karena di Project Next ini bukan hanya tim-tim harus bisa beradaptasi, namun mereka harus bisa menunjukkan diri. Yang kita tahu, tentu saja dengan 4 map baru, di mana tim-tim harus bisa memaksimalkan keadaan. Ditambah dengan hero-hero anyar yang punya perbedaan dari sebelumnya. Jadi tentu saja kita bertanya-tanya bagaimana 9 tim akan berjuang di patch yang terbaru, di mana suasana yang tentu saja segar. Dan kita akan membahas lebih jauh lagi. Bukan hanya Bude sendiri, namun juga dengan kedua dari analis Meja Indonesia dan juga Meja Bahasa Inggris. Langsung saja kita akan langsung undang Om Wowo dan juga Mirko. Oke, kita langsung kedatangan dua yang paling mungkin bisa membantu kita lebih dalam lagi tentang Project Next ini. Halo Om Wowo. Halo, Bude. Minggu kelima, apa nih yang Om Wowo antisipasi atau harapkan? Banyak sih ya, tapi yang pasti dari map dulu ya. Mungkin kalau bisa dibilang yang diharapkan pastinya adanya perubahan dari gameplay masing-masing tim. Perubahan dari gameplay. Kalau Mirko gimana? Apa kabar? Gimana minggu kelima ini? Baik Bude, apalagi ada tim yang lagi di atas. Tapi menurut gue untuk sekarang, gue lebih liatnya mungkin Om Wowo udah bahas map ya. Gue liatnya ada beberapa hero changes yang bakal merubah semuanya. Seperti Angela yang sekarang super broken pasti menjadi salah satu hal yang dipikirin kalau misalnya masuk draft. Jadi ini bakal menjadi titik balik atau yang kuat makin kuat? Betul, bisa dibilang ini sih, apalagi dengan Prick Prayo yang banyak berganti ya, dengan hero-hero baru, mungkin Khalid Hilda yang muncul Rome juga. Draftingnya bakal terbuka sekali untuk tim-tim yang punya power hero. Oke, kita akan ngebahas langsung mungkin ya, jadi penasaran. Ini ada hal yang akan kita bahas bersama karena 9 tim akan kembali berjuang di minggu yang kelima. Ngomong-ngomong tentang hero nih. Oke. Di patch kali ini, di map yang berbeda, kita pengen tahu apakah memang hero-hero ini tuh ada kekuatan tersendiri di map-map yang ada. Ada 4 map nih. Oke. Jadi langsung aja kita akan melihat bagaimana proyeksi dari hero-hero di 4 map yang terbaru. Oke, mungkin kita mulai dari Broken Walls dulu ya. Karena mungkin dari sisi Broken Walls sendiri, hero-hero ini yang enak sebenarnya untuk dipergunakan di sini. Itu adalah hero yang ya bisa dibilang tank yang agak sedikit lebih pasif atau mungkin fighter seperti yang kalian lihat di sana ya. Ada Guinevere, ada Ben juga yang baru kena buff kemarin. Jadi enaknya dari Broken Walls ini kita bisa ngambil buffnya lawan juga. Ini lewat belakang. Gak harus dari depan kan. Jadi lebih enak, akan ada pemotongan jalan juga. Dan yang paling seru kalau dari Broken Walls itu nanti tim fightnya di lore. Karena dari lore dia punya 2 sisi. Ada sisi depan dan juga ada sisi belakang. Jadi enak hero-hero yang AOA, yang area-area. Lebih ke yang jalannya lambat memang. Tapi dia bisa nyuri creepsnya musuh di jungle-nya lawan. Dan juga bisa tiba-tiba masuk dari belakang. Iya, ini bisa juga mungkin hero tempo ya Om. Yang masuk kayak hero seperti Hilda, Khalid yang bisa invade early-nya. Masuk ke dalam wall-wall yang udah hancur itu jadi lebih gampang sih. Dulu mungkin Cho atau beberapa hero yang mobility-nya tinggi yang bisa invade kan. Sekarang banyak yang kayak Hilda, Khalid, early bisa. Jadi bakal jadi hero-hero mahal nih untuk Broken Walls. Broken Walls mungkin hampir sama lah, tapi dengan lebih cepat lagi temponya nanti untuk dimainkan. Oke, akan berkutat nantinya di arah
Turtle, arah Lord juga. Yep. Terus ada tambahan lagi atau? Yang lainnya mungkin kalau dari Broken Walls ya hampir sama lah. Tinggal tarik ulurnya tadi kan, main kiting di Lord Dansha nanti seperti apa. Nah, itu di Broken Walls. Banyak kan ya. Nah, kalau kita bicara soal Dangerous Grass nih yang berikutnya. Nah, ini jauh lebih mungkin ada beberapa tim yang diuntungkan untuk di Dangerous Grass. Seperti contohnya yang bakal main di nanti ya, dari Geek Farm nanti. Kita tahu Hellcurt kan. Dan juga dari roamer, dari mungkin possibility-nya ya, di mana Blessing sekarang juga sudah di-buff buat roamer, jadi cukup enak sebenarnya buat Dangerous Grass. Bisa ngagetin lawan. Oh, berarti bakal makin happy banget buat ngebuff tim-tim play yang suka main, suka ngaget-ngagetin. Agresif dari awal, roamer agresif lah. Oke. Roamer agresif, contohnya Khalid Hilla. Iya, bisa itu masuk dapat lagi. tuh. Iya. Bukan cuman agresif, tapi mungkin hero-hero yang atau tim yang suka trapping itu juga ya. Trapping, Jadi kayak mungkin gue keingatnya langsung tim Liquid ID pas baru masuk dengan Favian season 14. Nolannya itu suka hold bush, itu beneran cari trap mulu. Nah ini bakal banyak banget possibility untuk trapping. Apakah ini jawaban untuk TLID? Tapi oke, kita bahas lagi Dangerous Grass lagi Om dengan hero-heronya. Dangerous Grass, yang lainnya mungkin chip kali ya. Dari chipnya bisa masuk kemana-mana, jadi trappingnya jauh lebih enak juga. Apalagi dengan sekarang udah ada pergantian atau perubahan yang dengan roamer item ya. Lu bisa dapat XP gold dengan revealing opponents. Jadi lu ketika hold di dalam map dapat vision itu dapat value banyak banget. Ya. Y-walk-nya dari chip kan, ini yang kayak memudahkan dia nanti buat bisa level 2 di bawah menit yang pertama. Oke, jadi hero termahal di Dangerous Grass apa Om? Hero termahal, so far semua roamer-roamer agresif sih mahal-mahal ya. Tapi kalau ngeliat Dangerous Grass, yang mahal pasti yang bisa setup. Mungkin dari tadi Chip ada satu, terus juga masih ada Chow juga bisa yang screening, Khalid juga bisa. Kalau memang mereka memain agresif dan nunggu lawan di dalam bus. Hilda. Oke, itu top 3 ya. Tapi itulah dia kalau dari Dangerous Grass. Tapi gimana dengan Expanding Rivers? Main air nih. Iya, ini Expanding Rivers salah satu yang favorit gue sih. Apalagi kalau kita lihat playstyle banyak tim di MPL seperti EVOS Onyx yang dua-duanya itu sangat reliant kepada tempo. Lebih ke EVOS sih. Kalau Onyx mungkin multidimensional ya. Tapi dengan cara movement di map sekarang lebih cepat lagi. Bukan kayak river buff yang udah ada. Lebih cepat dan lebih banyak parts yang dapat movementnya. Bukan purely river. Itu tentunya bakal membantu banget tim yang bakal coba untuk muter-muter map. Mendapatkan gank early. Bahkan gank ke atas yang opposite lane sebelum neutral objective. Jadi hero mobilitas bakal diuntungkan banget. Oke, coba top 3 hero-nya. Top 3 menurut gue ini sih yang hero tempo full. Uranus bakal masuk, Esmeralda bakal masuk juga menurut gue yang aktif. Dan untuk roamer ya seperti tadi sih gue lihat Hilda Khalid mid prio jadi penting banget karena bisa buka-buka dan bisa clear. Ya dari tadi yang kita sebut banyak banget ini roam yang terpengaruh ya sama map ini. Tapi yang paling broken Angela tetap. Auto ban gak sih kalau buat Angela ya? Tapi mungkin tambahannya kayak dari si ini ya, Expanding Rivers ya. Itu kayak tank-tank jungle yang mobilitasnya kurang. Kayak kita tahu kan tank jungle mungkin sekarang yang pakai Baxia kan. Tapi dengan adanya Expanding Rivers seperti ini, kita juga bisa menggunakan untuk hero yang lambat jalannya. Mungkin contohnya seperti Fredrin Barat. Ini bakal sangat terbantu sekali dengan adanya Expanding River. Makin dinamis tentunya MPL. Tapi bagaimana dengan Flying Cloud? Iya. Kalau Flying Cloud juga ini bisa dibilang outplay potential dan menurut gue comeback potential sih. Karena biasanya kalau kalian ketertinggalan, susah banget untuk masuk balik ke lane, bisa di-trapping kembali. Tapi dengan adanya Flying Cloud, jadi lebih gampang untuk masuk-masuk ke dalam jungle sendiri, mengamankan posisi dan main safe. Jadi ini bisa juga comeback potential karena ketika lagi kalah bisa digunakan untuk flanking. Makanya kalau bisa dilihat itu ada Tigreal, Atlas, banyak hero yang flanking. Yang bahkan kita udah lihat loh Om. Kemarin Onyx lawan Navi, ingat gak comeback moment dari Kiboy yang bisa dapat CV dan juga Ukir itu dengan Grok tanpa Flying Clouds. Jadi dengan ada Flying Clouds harus lebih berhati-hati lagi tim-tim. Oke, dan kalau dari hero-nya gimana nih? Hero-hero apa yang di Flying Cloud tuh cocok banget dan bisa jadi salah satu atau 3 yang bakal diperebutkan? Kalau gue ya tentunya mungkin Tigreal bisa masuk ya, tapi itu kayaknya di metanya agak susah dengan Puri yang banyak. Jadi gue masuknya Arlott sih kayaknya. Yang hero-hero bisa flank ke belakang, dapat posisi yang bagus buat beneran muterin team fight-nya. EXP yang memang bisa membantu juga ya. Tapi sama sih kan menurutku dengan adanya Flying Cloud ini juga ya. Kayak hero tank pun masih tetap bisa gitu loh. Bisa banget. Dan bisa dipakai untuk jadi flanker akhirnya sekarang. Bukan cuma melulu dari front to back. Oke, ini perubahan yang tentunya menarik banget untuk kita saksikan di minggu yang kelima. Ditambah patch yang tentu saja akan berpengaruh terhadap para player dan juga tim. Dan kita akan mengerucut langsung untuk hero-hero atau dari mapnya gimana sih mengarah ke arah player dan juga tim. Kita akan bahas bersama-sama langsung saja. Kalau dari
tim-tim atau player mana sih yang diuntungkan nih dengan perubahan atau patch di Project Next ini? Banyak sih ya, tergantung map ya, balik lagi ya, tergantung dari map juga. Menurutku salah satu tim yang paling versatile main dari 4 map ini, itu Onyx. Oh jadi Onyx nggak akan bingung mau main Gak bakal dimanapun? bingung sama sekali. Mereka punya pool hero yang luas, mereka eksekusinya bagus dan so far belum pernah lose match juga kan. Jadi itu yang harus kita lihat bahwa kalau memang mereka tim yang komplit, mereka pasti bisa dengan 4 map ini. Iya setuju sih, ini hal yang bisa malahan memperkuat tim-tim yang udah kuat. Jadi ya tergantung aja, apalagi untuk tim-tim baru ya yang misalnya lihat begini, jangan terlalu panic attack. Karena bakal susah banget kalau mereka tiba-tiba merubah semuanya yang mereka udah build dari minggu pertama sampai minggu keempat. Tapi mungkin ada tim-tim yang butuh perubahan, gebrakan baru? Kalau yang butuh perubahan boleh kayaknya. Perubahan ya. Boleh. Nah, tapi aku bisa bilang kayak secara spesifiknya, ini mungkin ya. Kayak dari Geek Fam sendiri Dangerous Grass tadi kita sudah lihat. Terus juga trapping dari EVOS juga bagus nih kalau kita bicara soal Dangerous Grass. Yang menarik sebenarnya dari Broken Walls ya. Karena Broken Walls ini kan agak sedikit mengurangi power dari Fanny ya sebenarnya ya. Tapi itu bisa jadi kunci juga untuk mereka kalau memang main kitingnya bagus. Nah, yang main kiting bagus biasanya kuat di Broken Walls, BTR. Bener, ya gue juga kalau gitu mikirnya salah satu player yang gue lihat itu Idok sih. Hero momentum dia yang banyak banget bisa dipakai itu tentunya bisa lebih gede lagi dengan River. Apapun itu yang mereka mau coba jadi tambah kuat. Oh jadi ini malah yang makin kuat ya? Harusnya begitu ya, karena kalau lu understand patch ini, apalagi dengan passive gold yang dinaikin, dengan gold minion creep yang diturunin, itu kalau lu snowballin dari awal bisa dominan banget. Dan kalau boleh kita langsung sebut tim dan atau player di setiap mapnya. Wow, oke. Gimana? Yang akan mungkin menonjol di tiap map ini? Broken Walls kita setuju BTR ya. BTR Broken Walls. Broken Walls boleh. Onyx juga oke lah. Ya mungkin Onyx, tapi Onyx semuanya. Onyx semua. Onyx di, yaudah jangan sebut Onyx ya, karena Onyx udah semua. Oke, BTR Dangerous Grass. Dangerous Grass. Gue RRQ sih kalau pilihnya Dangerous Grass. RRQ? Iya. Aku mungkin ada di EVOS. Aku di EVOS karena itu ada key di sana. Well, gimana dengan Expanding Rivers? Nah itu baru gue EVOS kalau Expanding Rivers. Karena mereka cara mainnya sangat tempo based dari kemarin. Jadi ini bakal memperkuat itu sih. Nah kalau aku malah kebalikan ya, aku RRQ kalau di sana. Karena kan temponya mereka itu based on tempo. Oke, dan yang terakhir, Flying Cloud. Flying Cloud. Ini untuk semua tim sebenarnya, karena Flying Cloud menurutku yang dampaknya paling minimalis ya. Karena kita harus kembali ke base baru kita bisa naikin Flying Cloud. Jadi ini semua tim lah, dan ya semuanya harusnya bisa kepake sih di sana. Gua kasih shout-outnya ke Baloyski aja sih kalau Flying Clouds. Karena dia sempet kayak, dia hero, dia player yang suka banget nge-flanking kayak aneh-aneh kan. Jadi Flying Clouds lebih gampang lagi buat dia cari flanking. Oke, kalau mungkin boleh. Geek Fam untuk Flying Cloud. Oke, kalau satu tim berarti aku Dewa di sana. Well, itulah dia dari kedua analis kita di dua bahasa untuk MPL Indonesia 19 hari ini. Thank you banget dan kita akan menantikan gimana 9 tim akan berjuang di map kali ini. Dan tentu saja buat yang di sini pada penasaran gimana sih untuk minggu yang kelima. Tapi selain itu Budi juga bertanya-tanya tentang suara dari semua superfans. Karena Superfans Peak pasti tak akan sama. Ada perubahan yang terjadi kah? Jadi langsung saja kita bersama-sama melihat Superfans Peak. Inilah dia. Onyx. Menuju M7, ternyata Superfans Peak di minggu yang kelima hari yang pertama jatuh kepada Onyx dan juga EVOS. Dengan angka yang cukup jauh, namun EVOS bertengger di posisi kedua, merangkak terus-menerus mendapatkan suara dari Superfans. Tapi mengikuti di belakangnya ada RRQ dan ada Navi, lalu Geek Fam, Alter Ego, Vitality, Dewa United dan juga tim Liquid. Kalau nggak bahas tentang klasemen, mungkin ini bisa sedikit berkaca dari klasemen juga. Dan itulah dia, jadi tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya tim yang kalian dukung, yang mungkin kalian harapkan untuk mewakili Indonesia di ajang M7 World Championship nantinya di Jakarta. Dan sebelum kita melihat bagaimana tim-tim berjuang, izinkan Bude mengingatkan kepada kalian bahwa MPL Indonesia Season 16 powered by Moonton, supported by PBSI, presented by Official Tournament Smartphone, Samsung Galaxy, Official e-wallet GoPay, Official Coffee Good Day, dan partner ini sports ada Simpati, Dunia Games, GamesMax, dan juga Good Time. Tak lupa advertiser kita, Kacang Sukro dan juga Yoritos, ditambah supplier Head and Shoulder, UBS Gold, dan juga Royal Scarf bersama dengan Imaginary. Hari ini tentunya akan membuka awal yang baru karena Project Next di depan mata.
tim-tim akan membuktikan diri bagaimana mereka Giggs bisa sih, beradaptasi dan juga mendapatkan posisi yang lebih kita baik dapat di poin lagi klasemen. di match ini Inilah dia, adalah, bro. match pembukaan kita di minggu yang kelima. Sambutlah dua tim yang akan membuka hari ini. Langsung saja, Geekfam dan Navi. Terima kasih banyak Bude dan selamat datang lagi di MPL ID Season 16 We Own This bersama dengan Gio Joshua, Lim Gocho, Om Wawa. Yeay, new day, new patch, new map, new meta. Itu dia ya. Project Next. Cuma 2 hari berarti ya. Sebenarnya kalau dihitung dari jamnya Gak sampai 2 hari. Gak sampai 2 hari, betul. Wah gila ini. Tapi gimana Mbak Baru tadi kan Om udah jelasin nih Om. Iya, Favorit Om Wawa, Favorit. favorit. Expanding River. Saya suka baku hantam. Waduh. Oh, cepet. Meskipun dia nyalamati ya. Kayak begitu selesai arusnya, semenit kemudian hilang, nanti baru nyala lagi waktu ada Lord dan waktu mati Lord. Tapi aku nggak setuju sama Om Wawa tadi ketika ngobrol sama Bude. Soal Expanding River, Om Wawa pilih Evolve. RRQ. Aku nggak setuju. Kenapa tuh? Aku melihat yang suka perang gontok-gontokan AE sih sebenarnya. Benar alter ego ya. Tapi ya, gimana kalau ternyata super fansnya? Karena di super fansnya kali ini itu bisa pick juga, bisa nge-vote juga. Dan ini leaderboardnya kawan-kawan. Untuk super fans pick ada Onyx, RRQ diberikan 1-2. Dan ini akan terhitung ketika kalian ketik nama timnya di kolom komentar. Ya, boleh tulis Onyx ya. Boleh. Terus juga RRQ. Kalau kalian mau tulis TL ID boleh, tim Liquid juga boleh. Oh ya, dia terhitung ya. Oke. Dan kita juga lihat nih untuk super fans pick-nya nih. Jadi kalian bisa berikan ya komentar kalian sebanyak-banyaknya nih untuk tim pilihanmu yang layak menuju M7. Betul. Sebagai super fans sejati kalian dukung di kolom komentar. Benar. Ya kan? Benar. Kalaupun memang belum bisa ada waktu, belum ada kesempatan untuk datang ke sini, supportnya dari kolom komentar. Benar. Di online dulu dan untuk hari ini seperti biasa di hari Jumat kita akan ada 2 pertandingan nih. Ini pertandingan pertama langsung dibuka oleh tim yang katanya bahaya banget di Dangerous Grass. Ya, Dangerous Grass ya. Geekfam versus Navi juga harusnya bahaya di Expanding River nih ya. Navi ya. Dan di match kedua kita punya ada EVOS dan juga Onyx nih untuk match kedua. Onyx selama ini belum ada lawan sama sekali di first half dan ini lawan terakhirnya nih EVOS nih. Bisa nggak pecahin win streaknya Onyx di match? Ya, di first leg ya Om ya, lawan terakhirnya ya. Dan berdasarkan dari klasemen yang terjadi nih sampai mau menuju akhir first leg kita, 16 match ya. Kata Om Wawa bilang Onyx belum pernah mengalami yang namanya kekalahan di matchnya. Iya. Kalah game oke lah, dia kalah sama AE dan juga kalah sama Navi. Navi ya keambil 1 game ya, tapi sisanya sangat mulus sekali perjalanan untuk Onyx. Dan tim Liquid ID nih ya, ada di posisi yang paling bawah juga nih, belum ada match win sama sekali. Sedangkan Geekfam ini akan diuji karena mereka akan berjumpa berhadapan dengan Navi juga yang kita tahu ini ada 2 posisi di atas dari mereka. Ya. Wah, ini tantangan tersendiri sih untuk Geekfam. Tapi peringkat 5, 6, 7 sama tadi. Sama. 3, 4 ya untuk match total win rate-nya. Tapi ya itu dia yang gue maksud. Ini benar-benar akan berdampak apalagi dengan meta yang baru. Meta baru. Banyak yang bilang ini Geekfam revamp katanya Om. Geekfam revamp yang ke revamp lagi gitu ya. Revamp lagi berarti. Oke, ini dia meta baru kah? Apakah akan membawakan asa yang baru juga untuk Geekfam? Karena kita tahu banyak pilihan. Dan roamer yang sekarang teman-teman dengan item blessing yang dipakai, kamu ngintip, kalian ngintip aja di menit pertama. Itu udah level 2. Ya, ngintip ya. Nah, ini cepet-cepetan. Natalia, Hellcat, Saber, pilihan-pilihan untuk Baloy, Dangerous Grass. Bisa jadi senjata mereka juga. Ya. Atau kalau mau seperti yang tadi Om bilang ada hero chip, White Wolves-nya bisa langsung lebih cepat lagi ngintip musuh. Ya, itu lebih enak lagi untuk vision, dapat experience, dapat gold juga. Ya. Dan itu bisa jadi senjata untuk para roamer. Sebenarnya boleh tambah dikit sih hero-hero kayak midlane juga yang kayak Kagura mungkin. Itu pick off-nya bakal berjalan lebih mulus. Cuma kalau adaptasinya telat nih kayaknya bisa jadi masalah juga ini map baru Om. Sebenarnya enggak sih ya, karena kan semuanya rata nih. Rata kan nerima patch-nya. Jadi 2 hari kayaknya memang kalau memang waktu mereka belum cukup ya mereka bisa main normal dulu ya. Tanda quotes on quotes ya, tanda petik ya gak ada advantage untuk masing-masing game. Tapi kalau memang sudah ada yang jauh lebih cepat untuk bisa beradaptasi itu akan sangat enak sekali. Tapi ngomong-ngomong soal adaptasi ini gak cuma dari roamernya doang saat terhadap ada jungle kita yang juga berbahaya. Dari minggu ke minggu, Maekis dan juga Andoryu. Ini masih menjadi hangat pembicaraannya karena 2 jungler ini sebenarnya cukup ngegendong timnya. Tapi cukup masih kurang ya kalau kita bicara soal di MPL. Harus lebih dari cukup. Betul. Bahkan kalau gue ngeliat Maekis ya,
Dia do the best Om. Iya. Tiap matchnya ya, even dia gamenya lose. Funny-nya dia, Wah, meskipun itu sih. lost juga, itu sayang banget sebenarnya. Karena ini memang team base kan, bukan dari solo play juga. Benar. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan dari kedua jungler ini juga. Tapi Hayabusa dari Andoryu, mungkin kita harus melihat, memantau ya. Bagaimana piawainya dia juga nih, mainin bayangan-bayangan dari Hayabusa. Iya. Dan akhirnya di ban kan akhirnya. Di ban. Kan power pick ya. Power pick Hayabusa. Ya, dan itu memang early-nya Navi yang juga harus diperhatikan sama Gifam juga tuh. Ketika kemarin berkaca sama Onyx kan memang mereka bisa untuk menghajar di early-nya dari Navi. Ya. Tapi jangan ya Hayabusa itu tadi. Dan banyak ada hero kan yang memang masih atau sudah kena adjustment nih. Iya. Beberapa tadi sempat di-mention kalau jungle-nya di-pairing dengan si Angela. Wih, serem sekarang. Ya, Angela broken wall ya. 70 detik Tapi jadi untuk para 20 detik jungle nih, bro. mungkin Andoryu. Gila, itu perang tanpa henti bro. Akhirnya Carry ikut juga. Iya, maksudnya Carry ikut juga. pembukanya. Betul. Tapi ya itu dengan catatan ya memang targetnya juga ada. Tanpa henti Plus, perang di awalnya juga memang kalau udah enak banget gitu kan, udah Ya. mulus lah jalannya. Sedangkan kan Make It. Kemarin katanya Make It senyumnya J-Pulus ah. Waduh. Wah, Katanya kemarin pas Kenapa main gitu? Fanny katanya karena gamenya loose. Tapi gila Fanny-nya sih luar biasa targetingnya. Itu yang tengah lawan AE waktu itu ya. Iya. Wah semua Om. Itu tengahnya hilang terus itu mid-nya. Makanya itu. Tapi di Broken Wall susah sih Om. Nah, itu loh, baru aku ini mau nanya tuh. Mapnya ya jangan pilih broken wall kalau gitu. Makanya ya hati-hati nih karena random juga kan jadi agak susah. Dan The Nightmare ada Andoryu. Nah ini real nightmare sih buat tim lain juga yang mungkin dulunya bilang Navi lembung poin. Sekarang hati-hati kalian bisa jatuh nanti ya kalian ya. Tolong mulutnya dijaga ya Om ya Itu sekarang bahaya ya. sekarang Navi nih. Karena jujur kemarin yang mengimbangi gameplay Onyx ya lumayan mengimbangi, bahkan dapat satu game juga kan. Ya benar. Nah itu di Navi. Navi. Dan kalau melihat dari statistik juga, impact mungkin Hayabusa Skypers kemarin yang digunakan sama Andoryu ya. Akhirnya membuat dari Andoryu ini berada di posisi 5 untuk jungler total kill nanti. Nah, posisi 16. Padahal dia 47. Padahal dia baru masuk di minggu 3 ya. Wow, cara lumayan cepat ya. Oke, tapi ya tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk di match yang pertama. Kita akan lihat siapa yang diturunkan dari Navi. Masih ada Kars, Andoryu, Gear, Apro, dan juga Sive. Masih dengan line up yang sama, mampukah 5 penggawa dari Navi mengguncang Geek Fam? Di depan hadapan Navi Nation, mereka akan mencoba yang terbaik, mencoba untuk bisa mengukir sejarah kembali masuk ke babak playoff. Dengan hadirnya Andoryu, dengan hadir map baru, kita harapkan mereka bisa membawa semangat yang baru. So, ini dia Navi. Ya pemain-pemain yang kita lihat saling menyatu satu sama lain juga. Dan mereka datang dengan asa akan bermain di babak playoff. Kemenangan demi kemenangan sudah mereka raih. Bahkan poin curian pun dari tim yang kuat sudah mereka dapatkan. Itu dia, tapi sang penantang yang tidak bisa dianggap remeh juga sempat menyandang title Giant Slayer Geek Fam. Kali ini akan menurunkan 5 penggawa mereka dimulai dari Gops, Make It, Saboy, Baloyski, dan Kansiski. Akankah menjadi kenyataan Geek Fam di map baru Revamp? Digadang-gadang akan menjadi kuat dengan map Dangerous Grass dan menjadi Dangerous Baloy. Tapi ini adalah Geek Fam, mereka punya segudang pengalaman. Mereka punya segudang satu prestasi yang bakal mereka bawakan. So please welcome Geek Fam. Yap, segudang pengalaman mereka memang mereka punya, tapi sekarang kemenangan yang masih harus mereka raih. Kekalahan yang mereka dapatkan juga adalah kekalahan yang sangat mutlak. 0-2, itu yang sering kita lihat. Berbeda dari season yang kemarin di mana mereka membaik dari mid-season. Sekarang mereka bagus di minggu awal. Mereka terpuruk sampai dengan minggu yang keempat. Ya, bahkan move dari Baloyski sendiri loh. Kadang memang menjadi surprise move untuk lawannya. Terkadang ya bisa dibilang jadi file move yang besar banget Om. Ya, kayak kaget juga teman-temannya mungkin ya. Kaget banget sih. Di samping Marshall Kitagari, ini dia coaching staff yang dimiliki oleh kedua tim yang akan mengatur strategi yang baik. Match baru. Oh, saya udah Meta selalu baru. bilang kalau ngomongin coaching staff, Jack Lee waktu di Dewa lolos playoff loh. Itu satu-satunya Dewa lolos playoff. Oh gitu ya. Dan sekarang di Navi dia bisa dibilang jimat keberuntungan. Nah baru mau bilang itu jimat kah gitu. Kartu as kah? Ada kliniknya ya. Nggak Klinik tahu ya, ya, klinik nggak ya. tahu Gio. Belum tahu dia Om. Kita kasih klinik. Nanti Om. ada klinik nanti, sabar ya. Oke, Biasanya itu siap. di match kedua biasanya. Kebetulan Klinik. sebelah kanan kiri saya ini S3 marketing semua ya. Santai. Kita bakal jualan Angela dulu ya hari ini ya. Oke. Dan kita bakal ngeliat juga nih untuk audience top
pick voting kita dari bagaimana cara Geek kunci kemenangan atas Navi. Manfaatkan benefit part baru, trio mid lebih bersinergi dan berikan dualistic hero unik semuanya. Rata-rata menuju ke arah A, 47% Om. Bisa sih sebenarnya untuk A-nya, tapi aku lebih suka yang B sih, karena ini yang kayak lack off dari Geek Farm ya. Trio mid mereka terkadang putus, kayak komunikasi mereka tidak punya sama sekali. Ya. Itu yang harus mereka perbaiki sih secepatnya. Kalau map terus juga dari Baloi Hero unik ya ini akan menyesuaikan dari poin B. Oke. Bahkan kayak kemarin gue sempat mempertanyakan kayak tanda tanya untuk Aboy Om. Nah, dimana posisinya sering banget off position. Dia ibarat jadi fighter gak sih Aboy belakangannya? Iya. Kayak di depan terus gitu. Atau memang gameplaynya mereka itu mulai berubah, mungkin lebih ke kayak Bigetron style gitu Om. Dia kan all in untuk Eman. Jadi kayak midnya pun kadang berkorban. Cuma nggak connect. Nah, tapi ini yang kita rindu dari Geek Farm sebenarnya. Kalau dulu kita bilang mereka itu adalah tim yang unik, mereka punya dengan pick-pick unik juga. Sekarang mereka 11-12 dengan tim yang lain. Strategi hampir sama, hero-hero hampir sama. Nah masalahnya itu Om, ketika hero-nya sama nih mirip-mirip lah ya. Nah tim lain jauh lebih bagus dibandingkan dengan Kita lihat ya sistem mapnya dan kadang nggak connect juga Om, udah banget. mereka rencanakan nih, nggak berjalan dengan sesuai. Ya, coba mungkin kita bandingkan ya Geek Farm dari minggu pertama dengan minggu-minggu setelahnya ya. Di minggu pertama mereka mengejutkan dengan adanya Sun dan juga Helker. Ya. Tapi setelah itu kita melihat mereka back to basic. Wah, apakah ini kayak sama dengan aura waktu itu Om? Waduh. Dengan Kaditanya wow langsung kan. Dengan Uranus jungle-nya wow langsung. Cuma ya jungle juga. Tanpa itu semua ya udah. Mereka seperti pada umumnya. Karena mungkin akhirnya jadi terbaca ya gerakan-gerakan mereka oleh tim-tim lain yang mau nggak mau mereka harus ngikutin juga apa yang terjadi sekarang. Ngomong-ngomong bagaimana second pick dari Navi, first pick mereka jauh lebih baik dibanding ketika mereka harus berada di second pick. 37 ya. Karena menarik sih. Rata-rata orang tuh bagusnya di second pick ya, di red side ya. Iya. Di MPL sini ya. Tapi mereka lebih bagus di blue side ternyata. Oh tapi karena udah sekarang ya, setelah patch bisa dibilang second ya second bagus sih. Karena masih bisa ngasih hero kejutan. Nih contoh nih ya teman-teman ya, hero kejutan tapi belum tentu dipakai dan 80% nggak dipakai. Sylvana. Oh ya, dia spiralnya itu di buff, nggak bisa di cancel dengan skill kayak knockbacknya Tamus, harus dengan ultimate, petrify, airborne atau suppress. Ya, skill besar ya. Ya skill besar semuanya. Oke, dan kita akan melihat untuk map yang akan ter-reveal. Map berapakah? Map manakah Dangerous Grass? No. Yang butuh hantam. Expanding. Swift Glider. Oke. Swift Glider ini juga sempat menjadi sebuah celah ya yang gue lihat juga kemarin untuk beberapa pro player kita yang melakukan live stream. Itu sering banget kayak kemarin ada yang ganti untuk emblem Om. Jadi kayak let's say Claude, kita tahu basic common emblem diganti ke Assassin. Alasannya adalah ya dia clear, recall, terbang lagi, clear, recall, terbang lagi, repeat. Nah, makanya ini kalau kita bicara map dari Swift Glider, kalau memang sering untuk recall, ya bagus ini map. Iya. Dan chip jadi mahal sekarang nih, lihat nih keluar chipnya. Sangat mahal sepertinya. First pick chip dijawab dengan Cici dan juga Gisansin. Oke, ini kayak dari XP-nya udah pasti kuat. Dari jungle-nya ini udah pasti farming. Yap. Tapi alright. Kimi dan Lancelot. By the way, buat teman-teman semuanya, Kimi nggak bisa di basic attack tap lagi ya. Harus di hold. Kalau kalian tap lebih slow daripada yang di hold. Jadi agak sedikit ngedelay Om. Ya. Tembakannya agak ngedelay sedikit. Dan Fanny di-ban oleh Geek Farm. Ini jadi tanda tanya juga nih Om. Make it power banget gitu kan. Apakah Ando Ryu juga semengerikan itu? Mungkin sih sama-sama ya. Tapi Ando Ryu dengan Isonshin, apakah good option juga? Karena Isonshin Ando Ryu di EWC tidak terkalahkan. Iya sih. Power pick juga. Power pick banget. Ambil mid dulu nggak sih? Masuk ke kalian ini dia. Sama ya. Hero-hero screening Om. Hero-hero screening sekarang ya kalau kalian jadi roamer itu bagus banget. Ngasih 20 gold plus 40 EXP. Itu gede banget di awal-awal. Banget. Dan memang mungkin ini adalah metanya atau patch-nya para roamer ya. Iya, jadi buat roamer-roamer sekalian ya, teman-teman ya, jangan bilang, kok EXP-nya kok lebih rendah sih goldnya bang aku. Gak bisa ya, sekarang itu sudah berubah soalnya. Karena mid atau siapapun lah ya, siapapun mid, XP atau siapapun yang goldnya di bawah gak bisa beli roam. Gak bisa sekarang. Blessing cuma bisa dipakai yang rollnya roam. Nah, tapi ya jangan lupa juga untuk roamer itu kalau ikut clear bareng, mereka dapat bonus gold kawan-kawan. Tapi itu gak motong kok, itu gak potong gold yang dapat dari utamanya. Kalau kalian ke gold lane misalnya, itu gold lane kalian gak akan miskin. Betul. Tapi gini, jangan juga roamer kalian ini yang nge-clear
Kalian cuma dapat 50% dari goldnya. Kalau sendiri. Kalau sendirian kalian ya, jangan nge-clear. Gimana kalau gini Om? Let's say mid, dia dari mid, clear bareng. Terus dia ke gold lane, dia clear bareng lagi. Jadi dia selalu makan 2 lane di awal loh. Ya kaya dong dia. Itu dia. Iya. Makanya kayak Hellcard gitu menurut gue tadi cuma masuk sebenarnya. Sangat masuk sekali, kayak yang bisa set up lah ya. Ya. Ambush hero pun masih dipakai kalau jadi rover sekarang. Juga sih, salah satunya. Dan dengan jawaban kayak si Mama Khalid ini, kita bisa melihat bagaimana nantinya kedua romer akan berada di level kedua dengan cepat. Yang penting mereka screening aja screening. Ya, bisa jadi cepat, bisa jadi ya nggak lama aja sih lebih baiknya. Karena kalau cepat orang-orang menurut gue sekarang udah pada tahu juga. Betul. Kayak nggak ada yang muncul gitu kan, bener-bener real diem aja dulu di rumput. Minionnya tabrakan baru dia maju. Dan Ruby ban untuk last ban dari Kickfight. Ya. Masih bisa ada Arlot mungkin bisa dipegang oleh Bobs nanti. Tuh, atau mau main agak safe dikit nih. Glue. Wow, Ya, ada chip juga ya. Dari grupnya lumayan cepat. Chip dulu. Oke. Nah, ini ada fun fact teman-teman dengan Flying Cloud. Map Flying Cloud akan mempermudah hero Khalid melakukan inisiasi dengan mempersingkat jarak hero Khalid untuk rejoin saat team fight. Nah, awan yang ada di kakinya bersama pasir tuh nyatu semua dong. Sangat menyatu sih sebetulnya. Dan lumayan enak lah ya. Balik lagi sih untuk hero yang kayak di lane sering dibully gitu, bisa recall balik lagi lebih cepat kan. Kayak ya waktu yang terbuang itu udah sia-sia gitu loh ketika mereka recall dan harus jalan yang panjang. Udah ketinggalan minion jadi. Ya, udah ketinggalan minion nanti. Selena? Selena. Oke. Ini karena dampak yang tadi gue bilang mungkin ya, karena romernya juga akan susah banget ngejar gold. Tapi Cloud, dan Arlot. Ini late game insurance udah ada, mid game-nya juga kuat banget gitu. Wah, tapi ini damager semua ya rata-rata ya. Ya, berarti dari kicknya mereka lack of body ya berarti. Buat yang tahan badannya nih semuanya. Karena chip otomatis selalu stay dalam rumput. Dulu ya. Arlot pasti ngedash kan, bisa ke belakang juga. Oh, udah cici ya. Tinggal Kiminya diincer atau enggak nanti. Ya, bisa kita lihat ya nanti seperti apa untuk pengincaran ya. Tapi last pick dari gold lane seharusnya untuk teman-teman dari Navi CV berarti. Kalau hero yang landingnya kuat berarti Bruno, Granger, Esmeralda. Wow. Cici gold, Esme gold. Ya mungkin karena mereka sudah punya Assumption juga. Jadi ya, biasanya kita melihat nih Ruby buat di gold, Chow di bawah BTR di gold juga. Nah yang sekarang ini agak beda, Cici gold mungkin. Cici ya. Cici gold mungkin. Cici mungkin akan kita lihat ada di gold lane nanti atau sebenarnya strategi seperti apa nih? Mereka tuh beradu dengan waktu lagi-lagi. Yang lebih cepat yang akan lebih unggul. Betul. Ya, ini power spike di early game yang harus dipegang sama Navi. Mereka sepertinya udah mulai mendapatkan apa yang dia mau. Gaya permainan seperti apa ya itu di early game. Dengan mereka punya hero-hero yang mereka pilih sekarang. Ya, tapi dengan Flying Cloud ya. Chip udah bisa one walk sebenarnya Om. Iya kan? Betul. Firewalk-nya pasti dipakai untuk dapetin level 2 cepat. Kita bakal memasuki match yang pertama antara Gayfarm dan juga Navi. Ketahuan kita bakal melihat bagaimana perjuangan dari kedua tim di game yang pertama jadi untuk FPL Arena. Mana semangatnya? Mari bersama-sama masuk ke dalam lane of down. Oke, ngintip boleh ngintip, tapi ya Baloy. Baru sekali ngintip langsung ada first blood yang didapatkan di tangan Afro. Oke, itu lebih ke strategi yang terbaca ya sebenarnya ya. Karena mereka sudah expect kalau bakal ada chip juga yang maju, jadi kita melihat adanya Afro yang langsung melakukan follow up juga. Dan pastinya dengan di follow up dengan Ukir. Dan ya veteran versus Youngblood ada Afro Baloy skin ya. Dua pemain romer yang memang beda generasi. Iya, plus udah dapetin first blood kayak gini sebenarnya Navi mereka lebih unggul nih cara statsnya, tapi Kars ya pakai Esmeralda berarti Cici gold lane dari CV. Nih, ini fun fact nih ya, lihat romernya lebih kaya 200 ya dibandingkan kan teman-teman yang lain. Itu memang kelebihan romer di awal kan. Iya benar. Itu nggak ikut clear loh, bayangkan kalau dia ikut clear di gold lane. Ya makanya kayak menurutku sekarang romer-romer yang memang bisa jadi damage itu bagus sekali. Ke-mention terus dari mau di panggung sampai sekarang juga ada dia. Dan ke-pick juga langsung kan, diambil juga. Tapi ya gue penasaran Cicinya CV. Ada satu user row menuju ke arah Baloy masih aman tapi. Ya, masih lancar aja. Cuma ya level 4-nya ini nanti seperti apa kan kita lihat juga. Kalau masih dengan basic aman ternyata. Walaupun ada Flying Cloud yang untuk bolak-balik. Tapi mungkin yang dicari untuk sustain landing. Oh, tadi Karsnya lihat tuh. Benar-benar memberikan efek zoning juga. Dan bahkan disinggol dengan Afro. Jadi bawah rame banget. Mungkin serangan dari Navi ini akan
kontesnya di EXP. Ya, bahkan udah ada arrow, udah ada tank yang connect ke arah Baloy. Mereka benar-benar ngasih pressure kepada Gox supaya Goxnya nggak bisa join di arah turtle nanti. Udah mulai level 4 juga tadi ya dari Baloy. Gak akan ketinggalan, di arah mid juga udah ada poke damage, cuma turtle. Ini akan di start secara cepat. Ya, udah ada Andoryu di posisi yang aman untuk mendapatkan arah turtle. Semua main bakal coba untuk diamankan. Satu Phantom Execution gagal, tapi Ukir yang berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Tanpa retribution loh. Ya cukup serem juga sih tadi. Karena ini dia bagaimana purple buff-nya langsung di ada continue. Itu tujuannya. Dan sekarang lihat Baloy mencoba untuk mendapatkan satu momentum. Tapi ada final stage. Andoryu dalam sedikit masalah. Masih ada tes untuk mundur. Tapi Gom! Ada blazing duet dari Kenziski. Membuat satu malah petaka kepada Sive. Bakal coba untuk dikejar begitu saja. Phantom Execution. Akhirnya Sive gak selamat. Bahkan Kars masih mencoba cari-cari keunggulan yang lain. Sebenarnya mereka udah untung loh dari tim fight sebelumnya. Tapi ya terlalu di-expand ternyata malah jadi rugi. Ya tapi kalau kita lihat dari talent prediction juga, wow, Navi. House Navi. Semua suara untuk Navi ternyata. Gila, full house untuk Navi. Ya, dari Gifam yang agak sedikit kehilangan kepercayaan nih berarti. Ya mungkin penurunan performa by, ya kita lihat dari minggu-minggu sebelumnya juga kan. Tapi ya ngelihat dari map baru ini bisa jadi celah juga. Karena gue masih menunggu juga nih untuk aksi-aksi teman-teman Geekfan. Ya, apalagi dari Flying Cloud yang dari tadi juga kita jarang ngelihat karena dengan naik awan gitu. Belum ya? Belum. Sebenarnya cooldownnya lumayan cepet kan, Om? Cepat. Belum terlalu maksimal lah sebenarnya. Ya, untuk balik lane itu kayak darahnya tuh sekarang dikit bisa recall, bisa jalan lagi. Dan lihat pressure yang dibelikan oleh Navi, mereka menguasai rivernya. Sangat sih. Dari Navi-nya Apro-nya selalu ada di barisan depan juga. Dan ini yang berbahaya sekarang untuk Gox. Karena kalau sampai dia ditinggal sendirian. Ada Konsil dan juga ada shortcut menuju pada Andoryu. Flicker ke arah depan dari Gomsnya. Ada Vengeance coba dilakukan. Bahkan Panoses gak kena apa-apa. Goms harus mundur. Phantom Execution Apro dalam sedikit masalah. Regis Sentrom untuk mundur. Tapi Kars sepertinya ketinggalan. Tapi di arah yang lain. Make it termakan di tangan Kars. Bahkan sampai di sana karena Baloy dia bakal coba untuk dihantam. Ada Panoses coba untuk ke-backup. Tapi Baloy akhirnya dilumat oleh anak-anak Navi. Terlalu kuat Kars tadi zoning dengan damage-nya juga, tapi Sive meninggalkan top lane tadi beberapa waktu. Tapi itu juga mungkin karena berkat dari shortcut yang tertinggal ya di belakang area Turtle Pit tadi yang membuat Blessing Duet tidak ada targetnya. Masuk Blessing Duet tapi ternyata tim fight-nya ada di area Turtle yang ke atas tadi. Itu dia, jadi terbilang rugi juga. Dari segi item tapi ada mid lane, ada poke damage lagi. Masih aman sih harusnya. Ya. Masih aman, Hunter Strike ternyata item pertama untuk Andoryu. Ya, dan sejauh ini Abu agak sedikit kesulitan juga untuk bisa maju ke depan karena badannya. Dan ini badan yang tidak dimiliki untuk Aboy bisa ngedeliver damage-nya dengan enak. Sebenarnya kalau misalkan kayak chip-chip gini ya, kayaknya mendingan ambil mid mandiri gak sih Om? Iya. Kayak clear doang di belakang gitu kan. Karena kalau yang gini agresif gini agak susah kalau nggak ditemenin. Betul, harus bisa ada temennya ya. Sedangkan dengan DPS yang rendah sekarang ini untuk nge-kill Apro pun bakal butuh waktu juga. Sementara mapnya Baloyski mau masuk kemanapun ini ada trap yang sudah dipersiapkan dan bakal nge-reveal kan. Ya. Ada di mana nanti Baloyski? Itu loh. Tahuan lagi. Itu loh masalahnya untuk Baloy sebenarnya. Susah untuk kemana-mana. Tapi mungkin kita bakal lihat bagaimana percayaan antara Sive sama Kenziski yang dari tadi kalau kita lihat belum ada yang nge-ganking ke arah mana ya. Cuma sampai saat ini Mekits masih farming dengan lumayan well farm sih menurut gua. Kiri tak ada badan tuh Aboy, kasihan. Aboy damage-nya ada. Juga belum tumbang. Sebenarnya kalau lihat dari gua memang 2000 gitu kan. Cuma dari core-core-nya Geekfam harusnya masih oke dari gua tuh. Masih beda tuh level ya guys ya. Pakai mereka berani loh buat invite. Dan PR-nya untuk akhirnya ini dia Flying Cloud ya. Flying Cloud. Lebih cepat. Kalau langsung ada di mid bisa juga join invite, bisa setup duluan. Iya. Tapi ini kalau untuk planning jauh nih Om. Andoryu-nya udah mulai tapi Tawan sepertinya. Pilih Ada Y-Walk dan Kars yang bakal coba untuk dituju. Ada shortcut yang dibuka. Langsung fokus kepada Kars semuanya. Toadros final set semua masuk ke dalam tubuh dari Kars. Dan mereka pas banget Om. Disuruh mundur dulu biar shortcutnya gak ada yang ikut. Iya, itu sangat tepat sekali juga. Tapi ya mungkin dari Kars juga yang menjadi pengalihan ya. Tapi karena dia berusaha menjauh juga. Biar tidak ada backupan yang nge-backupin dia tadi. Betul yang terakhir ada final slash. Dapat ke arah 3 player sekaligus. Lihat masih ada satu retribusi yang cukup baik. Tapi Kenziski dengan blessing duetnya. Dapatkan ke arah Ukir. Bahkan si dalam ancaman Trollcross yang masuk ke dalam tubuhnya. Tidak bisa dibendung kembali. 2 kill ditukar dengan Turtle.
Sebenarnya kalau lihat dari gold langsung turun ya. 2000 gold langsung ketarik 600 gold dong. Ya lumayan banget ya. Dan Bali masih tertinggal juga di area depan. Dan sejauh ini untuk Navi-nya nih, mereka masih melayani ternyata apa yang dikirimkan juga dengan Geek tadi. Hilang satu pemain, mereka start duluan untuk turtle-nya. Masih perfect turtle untuk Navi memang. Meskipun ya gold-nya agak tertarik tadi dengan point kill. Flying Cloud. Tapi sekali lagi sih, kalau kita melihat mungkin ya, waktu yang harus dikejar dari Navi sendiri adalah Cici yang dipergunakan sekarang. Karena ini menjadi debut Cici Goldman di MPL ID Season 16. Terakhir kali dipakai oleh cewek di Grand Final MPL ID Season 13. 2 season lalu. 2 gold ya ini, kita bicara soal gold. Dan waktu itu Onyx menang atas EVOS juga. 3 season. 3 season. Oh iya, udah lama banget. Tapi Cici Golden ya terbilang masuk gitu kan ya, di konsepnya tuh ada Cici Golden ya. Cuman PR-nya lawan Cloud yang kalau jadi nanti agak sulit kan ya untuk hero-hero melee mungkin seperti Esmeralda, Cici, Kali. Ini bakal bisa dimakan dengan Cloud. Mungkin dengan Blade Armor baru, Blade Armor Vengeance. Nah ya, Blade Armor yang nambah plus 10 ya, dari 70 ke 80 buat physical defense. Jadi lumayan survive, tapi Kenzie udah sampai di item kedua nih. Mereka bermain dengan waktu, Trinity dari Kenzie. Mampukah menyelamatkan Geek dari ketertinggalan gold yang sebenarnya angka segini tuh nggak banyak kok. Iya, masih bisa lah ya. Satu turret, satu teamfight bisa dibalikin. Jadi bagian top kalau memang mau didapetin juga. Ini tidak sepertinya kan. Ada Falling Star Moon yang coba untuk defense aja dan masih aman untuk counter turretnya. Kita harus ready follow up-nya, karena kalau mereka terlambat akan kalah jalan pasti sama Baloy. Dia punya Y-Walk, dia punya shortcut juga. Dan gue suka sih ketika Baloy shortcut, pada mundur semua biar kagak kena portalnya di depan. Jadi gak ada yang masuk ya juga ya. Yang connect ke arah Baloy. Gak bakal coba untuk di all dari Navi. Malah pressure-nya bakal coba untuk rame di arah tengah. Gops, kena arrow. Siapa sih? Gops masih terlalu tebal sih untuk bisa dihantam langsung. Terutama sama Kars. Masih bisa lah ya buat main kiting juga, karena ya sama-sama saling poke damage satu sama lain. Karena untuk damage besarnya ini bakal masuk dari Aboy. Tetap ada arrow ya. Terus dimakan oleh Baloy. Seperti ada magnet tim. Jadi ya. Tapi untuknya, Elok coba untuk all in dengan dari Falling Star Moon terhadap Baloyski. Mencoba untuk dipukul mundur. Sementara Aboy cukup dalam tekanan yang diberikan oleh Andoryu. Benar-benar dibikin low HP supaya Lordnya mereka bisa dapetin secara aman dan nyaman. Oh, harus kontes sih Baloy dengan konsil. Wah, konsil dengan SP yang cukup sedikit. Cukup nekat apa yang dilakukan oleh Baloy, tapi itu sementara itu Gops yang benar-benar coba untuk dihantam. Ada Phantom Execution, ada Final Phase menuju ke arah Kars. Tapi ada shortcut ke arah belakang, Kenzie nge-blessing duet! Mendapatkan ke arah Andoryu, tapi Baloy menjadi pertukarannya. Ada flicker dari Afro untuk mundur, tapi Kars juga sama, masih ada flicker. Tersisa satu hit lagi tadi. Kenzie yang berhasil ngedorong 2 member, bahkan tadi bukan hanya satu, Ukir plus Andoryu. Bahkan dapat 1 kill. Ya, itu bagus banget tadi. Waktu dia masuk ke belakang juga dan Andoryu yang tumbang, berarti perlawanan untuk di Lord akhirnya harus cancel juga bagi Navi. Meskipun ya, Baloy juga tumbang, tapi sama-sama akan kembali lagi dengan cukup cepat melihat adanya Flying Cloud yang akan dipakai oleh Baloy. Ya. Sama ya, Andoryu juga pakai di atas. Kalau Baloy dia bisa instan malah kan, bisa Y-Walk juga langsung. Bisa pindah dan temponya akan sedikit turun karena goldnya udah mulai sama. Dan lagi-lagi Farlen nih masalahnya. Iya. Jauh ya, siapa yang mau jalanin juga masing-masing. Karena Geek mereka jauh lebih unggul, mereka punya chip, mereka bisa ganking secara dadakan. Dan untuk bisa, item Swift Trinity ini sudah diselesaikan. Tanpa item ini pun tadi, Kenzie udah bisa dapetin poin tuh. Apalagi kalau sudah punya 3 ya seperti ini. Itu masalah yang harus dipertimbangkan juga. Apalagi ngeliat stopper yang minim ya dari Navi. Mereka nggak bisa cancel blessing duet. Mereka hanya bisa pasrah untuk kabur mungkin, tapi konsil Baloy. Mereka coba untuk kuasin rivernya. Tapi ngomong-ngomong soal lane jauh ya, mereka punya 2 loh dari Viva, mereka punya Matrix, mereka punya Kenzie juga. Dan untuk Lord yang bakal coba untuk dipegang, di reset begitu saja. Baloy udah terekspos pergerakan di depan mata anak-anak Navi. Take over kah? Karena Lordnya sekarang di reset lagi. Lord Dance akan terjadi. Adu poke damage dan adu strategi bakal kita lihat ya. Tapi ada Afro yang sudah standby, siap dengan ready transformnya. Tapi ada belakang, shortcut sudah dihadirkan. Benar-benar ngejar karena si V. Tapi Lord didapatkan oleh Andoryu. Ready transformnya untuk dihantarkan. Final saja Afro dalam sedikit masalah, bahkan banyak masalah dihadapi. Tapi Kenzie dan juga Baloy menjadi 2 korban, bahkan Aboy bahkan terus dikejar. Kars mendapatkan double kill yang menuju ke arah triple kill karena Gob sebentar lagi akan dihabisi dan Bacon menjadi penutup triple kill untuk Kars. Wipe out. Blade Armor Evac Kars. Bahkan dia hanya nempel saja tadi karena Kenzie
Satu basic attack dari Kenzie. Dia sendiri yang terluka. Wow, dan ya itu dia. Team fight panjang yang berlangsung, nah decision juga dari Navi tadi yang melangsungkan adanya team fight yang berakhir untuk memenangkan mereka dengan sebuah pecahkan team pasif fight. pakai 1 minion. Dan 2 Flying Clouds. Pemain cepat tidak mungkin bisa sekarang untuk karena mereka hanya ada Kenzie dan juga Baloy. Mereka harus defense sekarang. Bahkan dengan high ground defense yang mengandalkan dari Amoy aja berarti. Harus paksa satu lane di clear. Gak boleh masuk 3 lane karena udah masuk di menit ke-12. Tidak ada lagi holy defense. Mau nggak mau dari Geek Farm mereka harus coba untuk dapetin waktunya. Untuk untuk Aboy. Tapi Aboy Afro ulti flicker yang mahal nih. lakukan apa yang bisa dia lakukan. Oke. Ya, tabrak. Coba untuk ada satu gangguan Baloyski. Coba untuk maju tapi dengan Reggie Sandstrom. Baloyski gak selamat sama sekali walaupun sempat ada shortcut di blessing duet lagi dan lagi. Dari Kenzie malah mengantarkan dirinya kepada kematian. Salah, Maka sekarang satu base turret di arah top yang bakal coba untuk didapatkan oleh Navi. 2 base turret hilang. Navi mereka yang memegang kendali saat ini 5.000 gold. Tapi ya mereka juga tahu saatnya untuk mundur. Masih ada nafas untuk Geek Fam. Ya, masih ada nafas sih memang, tapi Mantap, dari team fight tadi kita bisa melihat betapa mungkin komitmen dari Geek yang masih gagal untuk mereka maksimalkan. Terlalu memaksakan juga dan berakibat ditabrakan langsung dibalikan dari kondisi tersebut juga. Salah. So let's see dari item build-nya. Nggak boleh kayak gitu. Kalau ada Satu winter item terakhir boleh lah. bisa mungkin yang untuk Andoryu bisa di Tengok tuh CC semua tuh Afro. Siapa Ukir ini udah sangat-sangat Andoryu ada ulti. sangat cukup sekali kalau masuk nih. Bahkan ya tadi dari Kars sendiri yang bisa memberikan efek zoning yang sangat dahsyat. Blade Armor, 2 Blade Armor nih, Blazing Duet kena 2 ini, wah. Makanya ada Vengeance juga lagi Om Cici. Iya. Kayaknya jangan Blazing Duet ketiga orang ini deh. Benar-benar harus targeting ke belakang karena flicker juga by the way dari Kenzie-nya. Bisa lompat ke belakang. Wind of Nature memang udah. Tapi kayaknya nggak cukup juga untuk naikin darahnya Om. Iya, kayaknya tetap aja sih bakal ada di sana ya mungkin darahnya. Bullet Spring-nya juga Apro Immortal selesai dilempar dengan Mountain Shocker. Masih bisa mundur memang, tapi dari kicknya mereka sangat terkotakkan. Navi mereka berhasil memukul mundur pemain-pemain kick. Konsil Langsung dengan Flying Cloud dan juga Konsil. Flicker ke arah depan menuju ke arah Andoryu. Bisa meninggalkan shortcut blazing duet. Andoryu gak selamat sih walaupun juga Vengeance tetap dan bisa bertahan Afro. Kehilangan Immortal dari tangan anak-anak Geek Farm itu sendiri. Aboy dengan double kill. Final Blade coba untuk dihantarkan. Ukir masih bisa untuk menyelamatkan diri. Masih ada Kars. Dan ini ketinggalan mungkin akan ditempel. Dengan Stardust Dance. Mati. Coba untuk makan dengan Polis Harmon. Ada Purify digunakan. Semua fokus kepada Aboy. Kars. Satu momentum tersebut hilang sudah. Lagi. Aboynya. Bahkan Go bisa bakal coba untuk membuying time. Ini benar-benar menantikan untuk Kenzie punya stack juga. Wow, tapi itu dia tabrakan yang sangat mematikan dari Geek Fam Baloy. Dengan konsilnya tadi dengan Flying Club dan Flicker bahkan di terakhir Om. ya semua all in banget tadi langsung menuju ke Andoryu juga. Andoryu. Oke lah, Andoryu memang bisa tumbang, tapi sekarang masalah baru mencuat untuk Geek Farm. Kars membayang-bayangi pemain lain yang ada di belakang untuk tidak bisa melakukan follow up. Lihat di sini shortcut dibuka, semuanya masuk ke tengah. Blazing Duet juga langsung dibuka dengan BMI. Memang tumbang di sana. Tapi lihat bagaimana kondisi Karsnya pegangin hero-hero lain yang ada di area belakang juga. Semua harus sibuk menghindari Kars. Ditempel lah kan, kayak dari Kenzie pun harus kabur akhirnya. Gak mau ya. Sekarang landing atasnya bagus. Mountain Shocker udah ngebuka vision ya, tapi lihat Baloy maju lagi ke depan. Ini Immortal, dia siap dengan shortcut. Langsung dihadirkan, Aboy juga join. Bahkan kali ini Kars mencoba untuk ke-defense. Lord yang bakal diambil oleh Megis begitu saja. Bersama dengan Blazing Duet yang dihantarkan oleh Kenzie. Tapi Baloyski, Aboy, dua nggak selamat. Bob dalam sedikit masalah. Masih ada Vengeance, tapi ternyata Kenzie lah yang menjadi target dari Navi. Maka dari Megis pun juga nggak selamat. Menuju ke arah wipeout kedua kalian diterima oleh Geek Farm. Bahkan Lord seakan masih bisa untuk dihantam oleh Navi. Gak dikasih pulang. Dan Gomsnya gak dikasih pulang. One strike push. Navi mengamankan game pertama. 1-0. Itu dia bukan sekedar dari Andoryu, bukan sekedar dari Ukir dan Kars. Zoning yang dilakukan Kars tidak main-main. Tak objektif bro, orang. Yap. Percuma kau dapat Lord tapi tak ada orang yang tumbang satu kali, tak ada tumbang orang yang kena follow shotgun. up. Ngapain? Dan dia kan memang misahin diri dari yang lain ya, biar yang lain itu udah kena ganking juga ke waktu shotgunnya dibuka. That's it, dia tumbang di sana, sisanya dipegang dengan Kars juga. Navi. Falling Starborn mengejar bagian belakang. Dan Esmeralda-nya, wah kelas. Free banget loh. Karena nggak ada satupun yang bisa nge-stop. Mid-nya juga kan tipikal basic attack kan.
Betul. berpengaruh sama Blade Armor juga. Mereka nggak bisa makan Esme. Mereka hanya bisa lari-larian aja ketika dikejar. Ya, pokoknya kalau semua short skillnya dari Gigi udah kebuang, terus gak tumbang tuh, lagi muter semua nih short skillnya, pasti dikejar tadi. Dan memang banyak banget short skill yang dimiliki dengan pemain-pemain Navi juga. Burst damage yang mereka ada. Keluarkanlah Natalia nih. Kalau buat tahan badan pun mereka masih ada Cici, masih ada Kali, masih ada Esmeralda. Natalia lah, Baloy, Tengganggal. Target mungkin ya, target tadi ya cuma bisa membangkit Andoryu. Panggilan suara. Panitia M7. Udah ditelepon. Oh my god. Wow. Sabar, playoff dulu, sabar. Ya, sabar. Masih panjang perjalanan. Coba nih kalau ngomongin bermain seperti ini, nanti punya banyak celah sih menuju ke sana. Oke, kita bahas untuk playoffnya. Tapi kalau kita bahas dari segi game-nya dulu nih. Iya. Yang kita harapkan revamp. Tak ternyata ya, Flying Cloud masih belum ngebantu. Bahkan kalau dibilang berfungsi maksimal hanya satu momen tadi, dimana Baloy-nya charging ke belakang dengan semua source yang dia punya. Itu the one and only. Ya, tapi kalau aku ngelihatnya antara Chip dan juga Flying Cloud kan memang cukup kontradiktif ya. Ada Y-Works kan. Kenapa gue harus naik awan kalau gue punya Y-Works yang bisa ada di mana saja gitu. Sedangkan tadi untuk Flying Cloud-nya sendiri jarang sih kalau kita lihat kepake dengan maksimal juga. Karena misalnya kalau dari tim yang menang, ya Flying Cloud-nya itu pasti nganggur di belakang. Mereka nggak mungkin mau, aku lagi udah depan, recall dulu, mau naik awan, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Sedangkan dari tim yang kalah yang biasanya pakai, karena romernya Chip, ya ngapain kita pakai juga gitu. Mereka bisa sebenarnya tarik ulur, kena poke damage dikit, recall dulu. Ya pokoknya tim fight jangka panjangnya jadi bisa dihindari lah dengan recall itu. Misalnya kalau dari Lord Dance tadi, misalnya udah half HP, boleh tuh recall dulu, nanti baliknya ke Flying Cloud. Lumayan cepat, lumayan ngebantu banget tuh. Dan tipikalnya kan juga kalau kita lihat dari Hero Chronicle bareng sama Kick, itu tipikan ofensif ya bisa dibilang. Ya kan. Dan sayangnya nggak align gitu loh sama Flying Cloud tadi. Dan kalau melihat momentum, apakah Kenzie bisa jadi jawaban nanti di game kedua? Karena dari tadi kita lihat Kenzie bareng sama Baloy dapat loh sinergi. Tapi ya kalau dari crucial momennya nih Om, jelas banget memang Karsnya ini unstoppable. Sangat. Dia nggak terbendung sama sekali kalau buat Kars. Kamera. Oh, kalau kamera udah kesini. Sudah pasti untuk MVP jatuh karena Kars dengan Esmeraldanya yang hanya satu kali tumbang. Sisanya dia bisa untuk bersih-bersih di belakang. Mantap Blade Armor. Blade Armor baru. Sakit banget kalau ditembak. Ya, ini opening yang buruk mungkin untuk Geek karena Baloy ternyata langsung di-cut juga tadi di sana. Membuat ya pengen unggul di early lebih cepat mungkin tidak didapatkan oleh Big Fam. Dan mereka butuh waktu juga kan mungkin dari hero-nya Cloud sendiri yang dibiarkan di bagian top sana. Tetap dengan farmingan untuk Kenzie. Tapi sayangnya di posisi lain, posisi yang berbeda juga ini masih bisa ditahan dengan pemain-pemain Navi. Mereka selalu nggak dapetin pertukaran yang sebanding Om. Betul. Dari setiap objektif netral. Ya padahal aku lumayan ngeri loh ngeliat Navi ya, karena Shiva-nya kan bisa ditutup ya sebenarnya ya. Shiva dari tadi kan bisa ditangkap-tangkapin dulu nih. Tapi ternyata waktu jadi Blade Armor plus Vengeance, itu Cloud-nya pasti kayak mikir juga sih kalau mau Blade juga. Masalahnya sampai ke kalit-kalitnya Om. Itu ada Blade Armor juga, gimana ya? Blazing Moon kan nggak bisa dikontrol kena ke siapa. Iya lagi. Tembak semua dua. Ini wipe out pertama berarti ya. Itu goldnya udah beda langsung 4.000. Ya. Dan memang rata-rata dikontrol ya dengan pemain Navi juga. Kalaupun mereka mau coba buat tembus, mereka harus bisa menjaga biar Kenzie ini nggak tumbang duluan. Nah ini bagus banget Kenzie-nya masuk. Masih sempat buat blessing dua, tapi ternyata nih ya, yang tidak bisa dipegang untuk Kars. Mereka fokus ke Andor. Yuh, udah mulai nge-lag guys. Seperti biasa, internetku. Apa yang terjadi guys? Andoryu. Ternyata kali ini bukan di Andoryu. Ada di Kars ya. Dan Shiva kan ada curtain call juga tadi kan lihat tuh. Ada dua yang ketahan di belakang lagi di turret ya. Soalnya sampai kena turret tadi Om. Sampai hancur kena turret juga. Dan ini mau nggak mau targeting yang berbeda gua rasa. Mereka carinya memang satunya ngambil Lord, satunya lagi ngambil ke Fire Om. Ya udah dapetin Lord, tapi dengan kondisi tim wipe jelas tidak menguntungkan sama sekali untuk Geek Fam tadi. Ya. Lordnya dicuekin aja udah. Terserah kamu mau jalan kemana, aku tetap fokus ke tengah. Cuma call seperti ini ya, gue sering lihat juga di MPLPH dari 2 season lalu bahkan Om. Sering ya? Kayak ketika memang callnya udah kill orang, mereka kayak yakin gak bisa nih kalau kontes Lord gitu kan. Orang, jungle-nya aja Om, Lordnya masih seperempat darah atau Lordnya udah tinggal di retri lawannya Om. Jadi pakai retrinya sekalian kalau udah call-nya orang,
pencet semua nih orang. Berarti Hajar tetap fokus ke orang. Iyalah. Iya, mereka Reset udah lagi tahu, dari oke. war ya berarti. Satu call lah, kalau udah orang-orangin, kalau Kita dapetin orang. objektif Oke, objektif. soal lihat sini dari item-item juga ada 2 blade armor Objektif ya. kalau bisa pulang Tadi bagus. Shiva mungkin jual tadi buat blade armornya juga. Tapi Aboynya dikejar-kejar nih, agak sulit tadi untuk Aboy kita lihat ya. Ketika dia berusaha untuk masuknya, tapi tanpa ada badan juga di bagian depan. Dan ya Baloski yang harus terpick up dari awal nih, yang membuat akhirnya Udah, akumulasi dari Natalia Deadwood langsung Baloy, jangan lama Baloy. Lumayan kesian juga tadi sama Aboy ya sebenarnya. Gak ada badan. Karena gak ada vision sama sekali. Dia mau jalan ke river, resiko dia masuk rumput aja tuh udah 60% tumbang om. Siapapun lah yang nge-trap, Selena ataupun tiba-tiba ntar ada Khalid, dia kena poke damage, gak ada recover HP. Ini berat banget tadi untuk Aboy. Sementara pas shortcut datang pun dia gak bisa bersih seperti itu kan. Mungkin kalau tadi Gops bermain yang lebih defense, mungkin bakal beda cerita. Dan I lost, enggak atau PH. Tapi perfect turtle nih untuk Navi juga. Dapat stackernya cukup besar tebal ya. Dan juga Gorms tapi lihat harus untuk 138.000. Bahkan pemberi damage yang terbesar juga sekalian buat Navi. 3 pemain loh bisa dipegang dengan dia. Dia sandbag, dia di carry juga. Carry dia. juga sekalian, betul. Cuma ya memang itulah Esmeralda. Makanya lumayan kesulit. Mungkin Uranus juga konsepnya sama kan ya om? Hampir mirip lah. Iya, dan kondisi di mana Esmeralda jauh lebih sering lah untuk bisa zone. Kalau jadi ya ini ada persyaratan juga kan. Harus jadi, kalau nggak jadi ya nggak bisa seperti itu. Kalau item kalian belum lengkap, terus kalian mau coba buat tahan 2-3 orang, hilang pasti Esmeraldanya. Nah ini mah hanya mbak bos lain kan jatuhnya. Gak ada jamunya, biasa kan biar berat gitu, biar tebel gitu. Iya. Kita beras kentut. Nah, guys. Yang lain. Coba ya, satu game dimenangkan oleh Yap, gue bisa bilang tadi early-nya itu sangat-sangat melawan. Tapi mid to late game om, itu kayak jadi one-sided game tiba-tiba. Iya, tim fight-nya sih yang memang selalu bisa dipegang kan, karena kayak mereka mulus juga. Dan selalu saya melihat kayak kita shortcut dibuka, Restless ini ready tadi dari Andorio. Jadi kadang waktu dia udah ngedash masuk, shotnya di belakang, orangnya udah lari. Jadi yang keluar di belakang, kena spawn di belakang itu kayak harus kejar lagi pakai flicker, yang pakai DNA kayak tadi. Ini support bayangan tuh ada di tangan Helena sih, kalau menurut gue. Kayak pergerakan dari Balo itu patah semua dengan ada Enso. Maka kena arrow juga, itu akhirnya si Balo ini gitu. Terbaca sama anak-anak Navi gitu. Makanya kalau memang ada yang mau di respected, menurut gue Selena. Ya sekarang kayaknya lagi naik dari minggu kemarin deh Selena, kayaknya udah sangat naik sekali tuh. Karena Ya, Selena. kalau itu salah satu powernya juga Selena loh. Selena ya. Orang beranggapan oke ukir, cucin, nggak selalu tentang cucin. Menurut gue kayak gameplay yang berbeda akan mengeluarkan hero yang berbeda juga. Contohnya yang tadi. Selena, padahal ya lumayan ini sih. Selena ini tipis, tapi di backupnya yang aku suka dari Navi ya. Draftnya mereka heavy on body juga. Badan semua, ada Khalid yang lagi meta banget sekarang, romer yang bisa streaming. Terus juga goldnya ternyata ditaruh Cici, pegang Vengeance. Head to head dengan, mungkin kalau dari goldnya agak sedikit di bawah Cloud kali ya, kalau buat farmingnya. Ya, tapi balik lagi badan nih yang memang dijaga gitu. Karena mereka tahu mereka punya Assumption, dan juga mereka punya Selena. Nah, untuk ini kayaknya nggak ada menangis yo. Klub ketemu Cici Vengeance ya kayak gue nggak ngeliat chance untuk unggulnya gitu, even mekaniknya unggul deh. Ya, kecuali ganking ya, kalau dari ganking ya udah beda lagi nih kasusnya nih, udah jumlah yang berbicara. Dan juga sama-sama banyak ambil nyawa lagi kan. Pakai Festival of Blood dari Cici udah pasti. Itu karena mungkin sama basic common. Emblemnya fighter juga. Fighter. Emblemnya fighter, aplikasinya GoPay. Nah, wah. Aplikasi GoPay. Iyalah, karena di GoPay itu bukan cuman bisa transaksi kawan-kawan. Ini bisa untuk vote your champion juga. Jadi daripada kalian tuh tebak-tebakannya di kolom komentar aja nih. Wah, prediksi saya ini yang menang nih, skor segini bla bla bla. Gak usah, prediknya di GoPay aja, di vote your champion. Karena di GoPay ini bisa dapetin hadiah yang paling wow nih, yang paling wow. 16 motor listrik. Ada 16 handphone gaming. Terus kayak ada banyak lagi hadiah-hadiah berupa GoPay Coin, skin MLBB, headphone, powerbank. Pokoknya banyak banget yang bisa kalian dapetin daripada di kolom komentar doang. Iya, mending kita vote ya Pak, champion yang akan hadir di MPL lagi 16 kan. Motor sih enak banget ya, dapat motor listrik sih. Mau ya kan? Mau apa? Ikutan makanya. Oke lah. Iya, nanti saya tebak dulu mau ikutan. Kamu mau nebak siapa? Di match berapa? Kan tadi tebakan kita udah keluar semua. Iya, Sepakat aku di buat match Navi. ini Navi tadi. Navi Match ya kedua kita berarti ya. nanti. Iya, match 1 Navi, match 2 apa Good Team?
good day. Kenapa good Ngopi day? dulu maksudnya sebelum match 2. Biar harimu makin bahagia. Itu dia nih. Mana aku mau good day. Nih, Good kamu day pegang nih. ini. Saya duluan di sini. Ini Aku good mah. day. Kamu mana good day-nya? Aku kasih Ini. Omawa aja deh. Nah ini dia, good day teman-teman semuanya, launching special edition bekerja sama dengan MPL, berhadiah diamond dan juga skin MLBB itu. Caranya gampang ya, kalian tinggal beli good day special edition Mobile Legends, terus juga temukan kode unik di balik label kemasan, scan QR code dan juga tinggal di redeem, jadi kalian bisa langsung dapetin hadiah-hadiah ini juga. Jadi kumpulin hadiahnya sekarang, biar momen ngegame kalian jadi makin GG. Good day. Good day, saya mau buka juga nih. Coba. Sa good day, hari Anda kurang good, minum good day. Jadi semakin good. Cheers. Nah itu. Gua dari tadi cuma nungguin itu. Oh gitu. Cuma nungguin, itunya. Oh lagi. Coba. Itu langsung gue sampai gini ya, mantep banget. Wah itu dia, jadi teman-teman yang mau ngopi nih, ngopi dulu. Ini apa jangan-jangan Geek butuh kopi om? Wah. Biar fresh. Butuh good day. Betul. Biar lebih good lagi kan. Bener, biar hasil yang bad jadi good. Betul. Oh gini om, kalau ngomongin soal game pertama nih, apa jangan-jangan kita harus hiraukan sedikit map ya? Sebenarnya map untuk beberapa nih ya, nggak semua nih ya, itu kayak cuman 10% tau fungsionalnya. Oke, menarik 10%. Bahkan ya Kayak yang tadi ya, tadi kan 10% doang tadi. Bener. Bahkan bisa dibawa malah. itu dia. Jangan pakai. Gue lebih ngerasa kayak Main biasa perubahan aja. dari item roaming ini lebih Lebih penting, Lebih lebih penting nih. Blessing nih yang lebih penting. Makanya romer-romer yang sekarang tuh, sekarang aku lebih kaya dibandingkan ESP. itu dia. Bahkan dari banyak sekali sekarang yang berlomba-lomba om, lagi mikir ini apakah romernya kita taruh damage aja nih. Wah saya Karena sudah pakai pak, goldnya. Amon Romer pak. Nah itu. Level 4 lebih cepat. Wow. Tuh baku hantam terus dari level 2. Kan level 2 di bawah menit 1. Iya benar. Udah duluan colek-colek aja orang. Bisa. Tiba-tiba udah ada yang keculik Endo Shard aja. Ya, tiba-tiba kalah di report. Kalau itu udah pasti om, itu udah pasti. Kalau menang dipuji, kalah di report, itu udah pasti. Tapi sebenarnya ya, romer kalau kita mau taruh damager pun bisa. Makanya Khalid nih lagi, kita selalu mention Khalid, kenapa? Ya. Karena Khalid bisa kasih damage yang besar di awal-awal. Gitu ya. Atau mungkin dari Khalid ada Hilda juga. Hilda juga bisa. Cow. Nah itu banyak. Chip sebenarnya bisa. Atau gimana kalau tiba-tiba romernya romer mage, Kadita, Novaria bahkan Selena. Itu taruh di bisa romer. juga. Itu enak kalau misalnya di Dangerous Base nih. Sebenarnya ya tadi balik lagi yuk. Tapi kalian bayangkan ya, Apa tuh? Joe Head, Jawhead. Selena. Dia ngintip level 2 duluan, punya injector. Ya, hero-hero kuat level 2 tuh Ya, sama smart missile kan. Yang pokoknya yang penting level 2 bisa nyala abangku gitu. menyala Sakti. ya. Nyala Bang Dan. Yodora ya kan. Ya, wah, Tapi ya jangan sekali Yodora. lagi ini cuma teori ya teman-teman, jangan dipraktekkan terlalu dalam. Benar. Anda belum pernah kan jadi Port Omawa, saya sudah. Nanti kita bahas yang itu. Ada segmen tersendiri nanti ya. Nah, sekarang kita bahas Geek Fam dulu nih om. Oke, boleh. Karena tadi kelihatan chipnya nggak works. Itu first pick chip loh. Menurutku ya bisa work sih buat chipnya, cuman kebaca aja. Kayak dia memang mau melakukan sedikit ini ya, aksi mengintip di awal-awal, dan ternyata posisinya dia jauh lebih ke reveal karena langsung digunting juga dengan pemain aku. Ya, kena first blood pertama juga kan Lim. Ya. Dan habis itu gak ada badan lagi untuk nemenin dia. Itu yang menurutku cukup lumayan kasihan sih untuk balik dari liga pertama. Dan itu yang tadi gue bilang ya, itu Aboy susah banget. Rotasinya pasti kalah. Karena Mungkin. pertama lawan Selena itu ditemenin pun kadang masih bonyok-bonyok juga. Karena dia taruh trap aja kena damage. Selenanya mau udah jalan duluan. Nah itu gak ada yang ngincekin trap visionnya Aboy kebuka. Ya mau gak mau. Berarti kita harusnya kangen ya mungkin ya, ada cyber romer yang muncul. Itu dia loh Om. Ya tadi mungkin kalau memang mau ya lebih ke Aboynya pakai hero-hero kayak itu Satria gitu loh, yang memang dia tengah aja tugasnya. Udah Rotasinya clear dari aja ya. belakang Betul, gitu kan, betul. muter jauh gak apa-apa daripada ya kayak tadi gak bisa nge-defense juga. Ya atau Leon gitu ya, tahan Yang lane lane game. kali ya. Dan Bluesan sekarang juga lagi first pick selection. Masih. Oke, dengan map seperti apa nih di game yang kedua nih? Sabar. Penasaran, aku udah gak sabar untuk melihat mapnya. Dibilangin expanding river udah paling top. Oh ya, aku setuju. baku hantam terus. Iya. Pukul terus. Dan second pick Naik ya. Legend. Tadi 35% kalau nggak salah. 37 ya. Sekarang jadi 44,44%. Nah ini kalau menang lagi 50 nih. Wah, boleh. 50 jadinya. 50. Nawar jadinya. Kita dagang namanya ya. Tapi bener deh, kayaknya mapnya itu jangan terlalu dipusingin dulu. Yap. Karena itu ya waktu yang bisa jawab sih menurut gua. Ya, lebih ke gameplay dulu lah Ya, sekarang. gameplay dulu dong. Dulu baru nanti mereka harus melihat
mapnya apa yang bakal kita tunggu juga. Nah, ini dia nih. Yap, tolong ya Dangerous Grass. Tolong kita mau lihat, tolong. Expanding River. Waduh, baku hantam map. Expanding River. Suka saya nih. Ya, ini map dimana ombaknya itu masuk sampai jungle kawan-kawan. Itu Ombak. dulu. Kalau kita sapa ombak apa berarti? Ombak apa? Apa? tolong jangan di sini Om. Tolong. Oke. Tolong Om. Jadi ombaknya dia ini sebenarnya ada pilihan. Oke. Wilderness Blessing. Itu bisa dicabut kalau mau ya. Benar. Karena bisa mainin arus. Ikut ombak aja kan? Iya benar. Benar. Ombak apa? Ikut ombak. Ditotorin chip. Langsung ke Yi Samsin. Masih chip ya? Tapi chipnya ditukar. Sekarang Yi Samsinnya diambil, chipnya diambil juga, tapi chip Ditotorin chip nggak ada. itu sebenarnya kuat. Ya, mungkin kita yang belum lihat kali ya. Kayaknya mungkin konsepnya aja tadi Om. Karena Cici tiba-tiba di golden kan. Oke. Makanya jadi sedikit beda. Wah, gue penasaran nih dari ini dia ambil Cici kan? Mau ambil gak nih sekarang? Kesempatannya ada loh. Apalagi lokalnya, berarti benar-benar tukaran nih. Tukaran draft nih. Akan diproyeksikan Tuker draft ini. sesuai. Iya. Tuker draft ya? Bener ya. Iya. Kalau tuker draft dan menang, wah itu benar-benar jadi tutor habis-habis sekolahin itu. Oke, ini fun fact nih ya, fun fact mungkin. Dua rumor yang lagi naik berarti Chip dan juga Khalid. Ya. Bisa screening, cepat level 2. Nah ini. Chip apalagi sih, kayak Mana? powernya jadi gede. Mana yang bilang katanya Angela broken? Sampai sekarang belum dipilih. Oh, menurut gua Angela Kayaknya belum bisa kepake kan? lebih ke mereka pelatihan dengan hero-hero yang badan itu lebih sering daripada Angela-nya. Makanya kayak kalau kita ngomongin rank games ya, kita ngomongin rank games sedikit. Kalian mungkin nggak sendiri, bukan maksudnya gua nggak sendiri, tapi kalian akan lihat Digi Ixia everywhere. Digi Ixia. Cuma Ya, kenapa betul. di kompetitif nggak ada? Digi Freya juga ada. Karena resiko di kompetitif itu mereka kan bermain 5 comms, 5 mekanik yang memang connect gitu kan. Elis dan Bisa Obsidian. ngelawan. Iya, kalau di rank game kan susah. Oh, mainnya kan individualis. Jadi yang penting jadi kita akan susah kemana-mana. Sama halnya dengan Angela menurut gua. Angela pun mungkin mereka belum nemuin selainnya. Tapi udah mau detik udut sih selai ya menurut gue ya. Tadi selai itu ya. Selewat ya. Itu dibawa ke late game 11-12 tuh. 11 Kagak pakai plating oh masalahnya oh. Kagak usah. Sekarang dia pakai foto nih langsung buku. Iya itu. Tiba-tiba heal terus. Coba ya itu rank game kawan-kawan. Mungkin bisa terjadi kalau misalnya yang berantem waktu itu sama Fabian Digi. Kayak Eling Angelanya kayak. Bentar ini Navi kalau mau pakai hero assassin lumayan berat sih, ada Khalid dengan Cici ya. Kayak lumayan bermain dengan api juga. Cancellation mereka harus cari cancellation dulu. Karena balik lagi nih. Kalau mereka maksa untuk main assassin berarti mereka harus tahan game ini sampai mid to late game sebenarnya. Ya, dan akhirnya lumayan susah sih. Kayak pun ditutup. Tapi ini loh jawaban supaya chipnya aman. Selenanya di ban. Selenanya di ban, betul. Jadi gak ada yang open vision ya. Aku kangen Tamus sebenarnya. Kamu buat match up aja sih menurut gua. Kalau untuk 100% menang gitu ya, nggak juga. Karena dia kalah jalan jatuhnya. Betul. Tapi ingat, ini expanding river, jangan bicara kalah jalan. Oh ya benar. Akan terus berjalan bersama. Akan terus berjalan. Oh ya betul. Meskipun tidak aktif setiap saat ya. Karena clear dia lumayan lama juga gitu kan. Jadi kalau diadu sama hero-hero clear cepat, let's say damage juga pakai itu lah. Itu lebih cepat. Gue menunggu Romer yang tadi yo, konsep yang dia clear mid, habis itu dia clear go. Dia Oh ya ke gitu mid. ya, biar lebih cepat ya, lebih cepat kayak ya. Iya dia akan 4 duluan, dia akan punya Parsa persaingan kan. duluan. Dan kalau dia damage, kayak misalkan Khalid deh. Gak ada salahnya gak sih Khalid Romer tapi Hepta free sih hammer ya. gitu. Hepta ya. Free aja Free ya? om. Yang mau Hepta ya? Jangan Hepta om, jangan. Jangan dijadiin deh. Kemahalan om. 800 aja ya. Jangan ya, 800 aja. Cukup. Lunars Ruby, oke. Pakai hyper carry di sunset. Menarik. Mirip ya seperti di game yang pertama yang dimiliki sama Navi, cuma perbedaan di Ruby sama Lunoxnya nih. Apa nih? Ya. Atau yang lagi Lucas. kekinian Bane. Aku suka Bane di sini. Bane boleh. Oh, Bane kemarin banyak yang main sih. Bane enak banget dari ultimate-nya dia yang bisa cepatkan delete catch-nya. Dari spawn-nya cepat, knock up-nya juga ditambah 0,2 detik. Bagus ya, Win. Oke. Ini juga sebenarnya enak sih kalau aku berandai-andai di one off down ya. Win. Dia pegang rumput dan udah pasti expanding river dia bikin dia cepet jalan. Special migration-nya ini bisa ada di mana-mana. Ya, dan menurut gue sekarang Gwyn ya, kalau dipegang sama player yang udah handal lah,
Itu nggak perlu kena loh dari lompatannya. Karena stacknya 3 aja langsung bisa ngangkat. Betul, dari pasif 3 hit. Pasif 3. Angkat ke atas, high electric wave. Energi ball-nya masuk, pasifnya masuk. Sedangkan kalau udah pasif sekali, energi ball udah pukul sekali udah pasif lagi. Betul. Jadi gampang banget angkat. Ini bakal kita lihat bagaimana perjuangan. Match point di tangan Navi. Tapi mimpi buruk kalau 2-0 lagi untuk Diva ini tentu saja bukan harapan bagi mereka menutup mungkin di leg yang pertama. Jadi, untuk game yang kedua, match point sudah berada di tangan Navi. Tapi Geekfarm tidak akan pantang menyerah. Begitu juga dengan suasana di MPL Arena. Mana semangatnya? Welcome to Mobile Legends. Mereka sudah melawan dan ternyata Baloy lagi mirip kejadiannya kayak di game pertama, Lim. Dan semua dibaca dengan Navi, mereka sudah siap. Oke, ini pasti main agresif berusaha untuk dapetin level 2 duluan. Wah, tapi ini siapapun yang ngebaca ini, dari coaching staffnya atau siapapun, mereka prepare banget sih untuk lawan Baloy. Mereka bacain semua move Baloy 2 kali berturut-turut, Om. Ya, dan bahkan Baloy pun menuju ke purple langsung, bukan orange seperti di game yang pertama. Walaupun ya Baloynya juga ngebaca sih sebenarnya. Iya, sama-sama kebaca. Startnya di sini nih. Coba gimana kabarnya dari Goldlane Ruby versus Granger nih, Om? Ya, Ruby Granger ya, harusnya kalau bicara Ruby lawan Granger pasti bisa di outrange lah ya. Tinggal level 4, kalau memang Ruby bisa duluan akan jauh lebih enak, karena kalau dia belum level 4 duluan biasanya bakal di freeze nanti lainnya dengan Shive. Dan ini nggak maksud tadi, kalau misalkan di game sebelumnya Kimi-nya dianterin sama Chin, itu kan lebih galak rotasinya. Kalau sendiri susah banget. Plus ada Selena tadi kan, sekarang bedanya nggak ada Selena. So let's see di sini dari emblemnya juga Trill ya, gila ada 4 Trill untuk Navi. Ini ada Walder's Blessing 2 nih, Khalid sama Lunox. Dan Wilderness hanya ada 1 berarti ya. Festival of Blood di Arlott dan juga di Granger. Ada Andoryu udah siap dengan level 4-nya. Alor ini yang menjadi satu skill yang mematikan kepada Baloy, Ski. Kan dari Ukir. Hampir saja membuat dari Aboy tumbang. Ya, lumayan banget tadi ya, rotasi yang cepet banget. Gerakan-gerakan counter setup Om yang dilakukan. Nah ini dia nih ya, dari Expanding River kalian bisa lihat di minimapnya nih ya. Ini adalah area-area di mana mereka mendapatkan bonus dengan extra movement speed. Ya, kalau tongkrongan saya bilangnya, maksudnya ada gambar barbel katanya. Ya namanya tongkrongan Depok ya. Tapi Gops bakal coba menuju ke depan dan Andoryu bakal coba menuju lahap. Turtle nyaman oleh anak-anak Geek, bahkan sekarang tidak ada jalan keluar untuk Ukir. Aboy hampir bisa melakukan triple kill-nya. Kangen salah, gue nggak boleh buka bro. Itu juga Purple Bar milik Navi. Take over. Mereka dapetin kill-nya, mereka dapetin turtle-nya dan gold. Langsung menuju ke perang gue. Pakai Gwyn malah boleh cepat dia sekali buka anjir. juga tadi. Ditabrak 1 kali untuk bukan badan besar juga. Nah, bahkan digedein. Nah, ini teman-teman semuanya nih ya. Area-area di mana Expanding River akan menambah extra movement speed dan habis sekarang. Ya. Teman untuk agresif dia punya kesempatan tadi dengan Expanding River gitu gimana? Ya. Karena kalau kita lihat Expanding River ini sangat mensupport kegiatan Brawl di Land of God. Simpelnya gini sih, tadi mereka baru ngambil purple kan. Dan tiba-tiba udah ngambil Rogusa lagi, Om. Iya. Itu yang aku suka makanya dari Expanding River. Kalau udah ada gambar barbel tadi gimana? Maksudnya kan Jim ya, Bakwana. Oh ya, ada gambar barbel berangkat pokoknya. Berangkat pokoknya. Karena itu ya lebih lama memang daripada durasi River sebelumnya kan, ombak sebelumnya. Cuma ya itu nggak selalu ada ya kawan-kawan ya. Betul, tidak selalu ada. Nggak bisa dimanfaatkan terus-terusan, keenakan nanti ya kan. Ya hanya beberapa waktu aja, cuma ya ini chipnya pun sedikit kesulitan walaupun nggak ada Selena masih. Oke, tapi Gopsnya bakal coba untuk dihantam dan final flash dan Gops nggak bisa selamat. Dengan ada shortcut, Arm of Ender tiba-tiba hadir di tangan Siski. Bahkan Sive membalikan itu semua dengan Ramsoni dan Sonata. Tapi make it siap untuk menjadi pahlawan bagi Gip. Karena dari Navi sudah kehilangan Ukir. Wow, setup yang bagus banget tadi. Mereka pegangin hampir semua tertangkap. Mencoba dan Super Wild membuat dari make it. Oh, make it hampir bisa ditumbangkan tapi final flash dari Cars menjadi finishing touch yang dimiliki oleh Navi. Go Flicker gak ada masalah tapi Cars lagi dan lagi special migration Andoryu. Setidaknya ada nyawa dari Cars. Masih ada satu curtain call yang dihadirkan oleh Gops. Membuat dari Cars kali dapat gambar tapi dia sebentar. Dia sulit ditumbangkan. Pages ada lagi sampai akhirnya waktu menjawab dia harus tumbang. Andoryu mendapatkan turtle dan lihat Apro menjadi
terjadi pertukaran. Wow, space yang diberikan tadi cukup banyak dari Cars. Lagi-lagi Cars. Cuma ya itu hanya bisa dimaksimalkan dengan Turtle. Ya. Sementara dari Expanding River ya yang kembali muncul tadi, kalau kalian sadar dia akan keluar setelah 15 detik. Turtle atau Lord akan spawn juga. Dan satu menit bakal hilang ya setelah objektif tersebut tumbang. Oke, tapi gerakannya masih lebih ke defensif dulu, sekarang temponya turun dari keduanya Om. Mahal dari Cars. objektif netral yang udah diambil. Oh iya. Soalnya ini dia kayak agak sedikit lagi slow tempo dulu tahan ya. Tapi Cars nice play tadi. Hampir berhasil menggocek juga ya. Kalau cuma satu orang harusnya dia selamat tadi. Ternyata masih stay juga kan, satu ada dua tadi di. Oh, item pertama untuk Andurius. Gue pikir bakal tahu deh. Mantap. Hampir saja Aboy bisa dimakan. Langsung komennya udah kuning Aboy. Udah kuning. Tapi ya, itu enaknya dari Guinevere menurut gua, dia bisa join untuk ikut rotasi. Dan ya, ini connect sama Expanding River Om. Ya. Lebih cepat ya, kayak seakan-akan ada di mana-mana juga. Tapi so far Kids partinya juga tidak terganggu sama sekali. Levelnya juga cukup tinggi ya, ada di atas dari Andoriu juga. Tapi untuk objektif sih, ini yang harus diwaspadai dengan adalah waktu tim saja tadi, setupnya mereka kelihatan rapi, mereka bisa menang. Mereka harus hilang 4 pemain. Iya, karena mungkin ya balik lagi Om, shortcutnya tadi portalnya itu nggak bisa langsung masuk juga dari teman-teman. Padahal ya. I'm offended-nya pas loh. Dapat semua. Dapat 4 tadi dari Ada di Sentrum menuju ke arah Andoriu bisa menekan flicker dari Baloy. Masih aman untuk sekarang kondisinya. Nge-lag lagi guys, seperti biasa guys. Sentrum menuju ke arah Andoriu bisa menekan flicker dari Baloy. Masih aman untuk sekarang kondisinya. Apa internet nih? Alah. Udah di kosan dan nggak bisa pasang wifi sendiri. Bos. Aku mau nonton MPL, abang. Aku mau nonton MPL abang. teman-teman. Padahal I'm offended-nya pas loh. Dapat semua. Dapat 4 tadi dari Ada di Sentrum menuju ke arah Andoriu bisa menekan flicker dari Baloy. Masih aman untuk sekarang kondisinya. Macet di situ. Mundur lagi. Sentrum menuju ke arah Andoriu bisa menekan flicker dari Baloy. Masih aman untuk sekarang kondisinya. Jalan dong. Oi, aku mau nonton MPL. Bos. Si bos nih. Ginilah guys, hidup guys. Kacau. Internet. Masih aman untuk sekarang kondisinya. Gertakan yang dilakukan oleh Kick masih bisa dihindari oleh Navi. Yap, siap gambar baru. Ini akan ada rotasi. Iya, ini dia. Ini dia. Langsung Siap. akan kuasain rivernya. Balik lagi kalau ada chip Om. Sebenarnya ya, why walk? Iya, betul. Ada Wywalk ya. Tapi lebih ke ngebantu yang lain juga sih untuk bisa lebih cepat buat wave impact, terutama untuk area yang jauh ya dari objektif. Gue setuju untuk Ruby sih. Karena Ruby yang kita tahu kan, dia lumayan lambat. Tuh, larinya aja semangat banget tuh Ruby tuh. Cepet ya kan. Langsung menuju ke arah Turtle yang bakal diambil oleh ada kontes mungkin. Andoriu siap untuk hadir, shortcut dihantarkan. Dan lihat bagaimana di arah depannya Final Splash dan juga Special Migration hadir. Membuat dari dua player tidak selamat, tapi ditukar dengan ukir kembali, tapi dari belakang. Cars! Triple kill berbahaya, Aboy dalam sedikit masalah, bakal coba untuk dikucar. Tapi Turtle yang menjadi fokus dari Sipe dan kawan-kawan. Sehingga Turtle yang terakhir Power atas untuk dapat. Navi. Wah sebenarnya udah sama sih tadi call-nya. Mereka sama-sama ngelepas turtle-nya dan fokus ke arah team fight. Namun Navi mereka seakan lebih ready. Iya, sangat ready sekali. Shotcut yang on point juga tadi sebenarnya. Dan terangkat dengan special migration yang masih menjadi masalah juga. Karena terlalu banyak pemain-pemain dari Kick yang berdiri di satu titik juga. Dan semua mau gak mau harus terangkat. Lagi front to back kan konsepnya kan. Perangin lagi. Grupnya udah cepat tadi tapi Council Baloy. Wah. Nge-lag terus Kimbe. Perang nih. Banyak pemain-pemain dari Kick yang berdiri di satu titik juga. Dan semua mau gak mau harus terangkat. Lagi front to back kan konsepnya kan. Grupnya udah cepat tadi tapi Council Baloy. Wah. Si Balsekia match kedua nge-lag guys. Kimbe. Apa ini internet kiri. Kita ini dulu deh. Tadi di season si Ven tidak langsung rotasi bagus. Dia clear dulu karena tahu ada wave.
Kenji pun salah, cepat kali mau ini. Kalau kau udah timnya udah komit untuk rotasi duluan god lane-nya kan, which is itu Ruby kan. Tapi perang mereka kalah, rugi bandar, rugi besar. Sementara dengan chip Granger-nya sampai dapat tower dulu baru nanti dia pakai teleport. Wah, dia pakai portal. Itu ada move itu mantap tuh. Bagus. Itu decision draftnya bagus tuh dari kanan, dari Navi. Suka. Tuh atas tuh bolong kan. Ini wifi aku juga bolong anjir kan konsepnya kan. Grupnya udah cepat tadi tapi Council baloy. Wah. Masuk agresif menuju ke CP. Baru dikit nambahnya bangke. Normal sedikit lah. Tonet. Ini satu titik juga. Dan semua mau gak mau harus terangkat. Lagi front to back kan konsepnya kan. Tadi yang follow up. Cepat tadi tapi Council baloy. Wah. Masuk agresif menuju ke CP. Siapa yang follow up? Jauh loh tuh kawanmu tuh Tuh Gwyn regroupnya lebih gampang ya. Arlot potong belakang lah, make it sama Aboy-nya. Harusnya perang ini kanan lagi yang menang ya. Ini decision kiri jelek banget anjir. Dari tadi. Ini internet aku pun ngajak klien aja. Udah cepat tadi tapi Council baloy. Wah. Masuk agresif menuju ke CP. Mencoba untuk kejar, masih ada Rhapsody yang mengantarkan damage menuju Baloy. Ya aman tapi saat ini. War X. Apa sih? Kalau move tadi dia pakai chip masih oke lah. Ini dia pakai kelit. Apa yang mau di ini kan brother? Apa kiri jadi ini harusnya patch untuk Geek Fam jadi tapi kayak nggak ada api-apinya Geek Fam ini kan guys. Sabar dulu guys biar agak panjang dulu itunya bufferingnya. Ambil lah tak senang aku internet kayak gini nih. Ini udah jadi dua item sebenarnya. Kalau yang bukan dimakan, ada shortcut dihantarkan. Kenzinski dengan Amon Vendetta mencoba melakukan defense pun nggak bisa. Bahkan Gob menjadi korban yang kedua didapatkan oleh Navi. Lagi-lagi nih Om. Ini temponya dipegang sama Navi loh dengan chip. Yap. Kayak mereka bertahan di belakang, mereka tahu bahwa dari Geek-nya mungkin akan berusaha untuk bermain agresif ya. Jadi mereka juga ada standby dengan posisi defense, purple buff diambil sepertinya. Ini tutor chip ada di Navi kan? Wow. Sebenarnya konsepnya beda sih karena ada Selena tadi kan sebelumnya. Mapnya terbuka terus, tapi ini works well banget sih. Mereka berjalan dengan baik lah, nggak dibilang dari Navi juga. Memang belum banyak dari goalnya 3.000, ini masih bisa dikejar dan Lunox genius one. Oke. Lunox. Tapi lihat bagaimana pemain dan Geek juga mereka berjalan secara berbarengan secara terus-menerus. Di mana mereka ini berusaha untuk menghindari efek shortcut yang akan dibuka nanti. Jadi mereka harus ready kalau memang ada shortcut. Jangan sampai cuma satu pemain yang kena shortcut. Tapi rame-rame nih agar mereka bisa menerima kan. Atau expect lah apa yang akan diberikan juga. Yuk siap gambar barbel? Siap. Ini dia. Jadikan bicep kalian. Expanding River. Let's go. Sudah mulai lagi ya menyala. Tapi kita lihat regroupnya masih belum terlalu sih. Makanya gue bilang, kayaknya map ini kalau memang mau dipaksa untuk difungsikan juga agak berat sih Om. Sebenarnya bisa kalau mau difungsikan adalah biarkan netral object ini ada di sana, mainin atas bawahnya, nggak usah diambil. Jadi kejar tim fight-nya, cari bonus-bonus dari point kill. Oke, dilepas berarti itu dilepas, ya. bener. Kalau mau maksimalin banget ya. Nah, ini kan makanya tadi udah kita bahas bagaimana kalau expanding river. Ya. Banyak pertikaian. Benar, karena dia akan selalu ada selama netral objektif ada. Jadi ya. On off-nya ya 15 detik sebelum, 15 detik sesudah. Itu on off-nya dia.
Dan itu lumayan sih, waktunya lama dulu. Kita coba cari ya untuk timingnya. Tapi ini serius, semuanya dikuasai oleh Navi. Seakan dari Geek mereka nggak bisa ngebuka vision. Bahkan nggak ada yang ngeliat Apro, belum ada yang bisa. Bahkan dengan Passion Pulse, Enzinski bakal dihantam langsung. Tidak ada jalan keluar untuk dirinya. Raging Senton ke arah belakang menuju ke arah Ukir dalam masalah dan akhirnya hilang seketika. Tapi Maekis yang menjadi sasaran dari Andoryu. Tapi ternyata Paloila yang terlahap. 1v1 antara kedua jungle. Maekis dalam masalah, Maekis bakal dikejar. Retribution dibalaskan Retribution. No retri menuju ke arah Lord. No retry, no problem harusnya. Navi mereka hanya bisa untuk ngambil Lord sekarang. Mereka nggak boleh buang waktu lagi. The Geek lagi-lagi permain front to back yang terbilang gagal. Ya, lumayan sulit sih. Kalau kita bicara front to back masih ada shortcut juga yang akan selalu bisa dibuka dengan Afro. Iya, masalahnya tadi sih tiba-tiba. Menurut aku ya, expose. Map ini malah kita harus counter bro. Ibaratnya tim lawan pasti bakalan memanfaatkan map ini gitu kan. Kita pakai draft yang ini, kalau kayak gini misalnya mereka pasti bakal mobilitas. Karena pakai draft yang nge-trap. Ada 2 sampai 3 orang yang nempel. Terbalik, malah mindsetnya harus di one step ahead cuy. Menurut aku lah ya. Karena meskipun Ukir tumbang ya, tapi 12 orang pasti tahu, kita pasti tahu mereka bakalan rotasinya lebih kencang. Ya kita trap aja. Tadi. Mereka bakalan memfasilitasi trapping ini. Ngeliat Amin kena, ini orangnya langsung Vandal Slash keluar. Kayak gitu, menurut aku lah. Semuanya lompat ke depan. Oh ini udah kosong. Kekompakan itu yang diperlukan guys ya. Karena kalau ngomongin kanan, kiri terlalu ngikutin ini, ngikutin apa namanya? Salah ya itu kompak. Salah. Gitu kan, satu suara atau enggak. Menurut aku salah. Dan balik lagi nih untuk Geek, mereka nggak punya high ground defense pasti loh. Ini Lord yang lumayan bermasalah walaupun belum masuk di menit 12. Iya. Bagi MM-nya cuma make it kan. Bakal kita lihat bagaimana Lord bakal masuk. Munok adalah bakal trigger di bagian tengah dan juga di arah bawah sudah dibenarkan Lord tersebut. Passion Pulse untuk menakut-nakuti. Tahan. Aman ya? Aman. Untuk saat ini inner di atas juga harusnya masih bisa ketahan. Jadi nggak hancur juga. Masalahnya adalah dari Geek sekarang gimana cara dia buka vision ke depan dengan mountain shopper? Ya itu dia ya caranya ya. Kalau ada di sentrum, ada Andoryu, ada Winter Call, dapat dibuka tapi Sive termakan. Sive gak bisa berkutik, mungkin juga demikian dengan Ivo pendek lagi dan lagi dari Kensiski. Benar menjadi satu adegan defensif yang penuh seni yang dilakukan oleh Geek Farm barusan. Itu dia Youngblood, bukan sembarang Youngblood. Kenzie, I'm offended. 4 loh, gak main-main loh, 4 target langsung dan instan sekarang. Waktunya Geek Fam membalikan semuanya. Yes, satu momen saja dari Geek Fam bakal coba untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Apro flanking bro. Inner turret juga bakal mereka dapatkan. Winter udah kepake bakal fokus ke arah base turret di arah tengahnya. Mau pendek lagi dan lagi Apro. Gak selamat di momen tersebut. Oke, masih bisa defense tapi ya, masih ketahan. Base turretnya nggak hilang. Dan temponya sedikit diturunkan lagi. Mereka kehilangan base turret. Minus untuk Geek Farm adalah mereka kehilangan sesuatu yang tidak seharusnya mereka hilang. Mahal ini sih, benar-benar mahal. Tapi seenggaknya masih ada harapan karena 20 detik lagi. Lord Deacon bakal hadir. Pro langsung portal sini bro, langsung jadi portal datang arus air nih. Wall. Ini masalahnya di bawah. Atasnya nggak ada base turret, maka Parlen ini akan lebih untung dari Navi. Plus, Expanding River nggak selama itu juga. Mereka harus nunggu benar-benar waktu dari Expanding River-nya hilang. Dan bahkan di stuck zone oleh Maekis. Ya, bakal fokus menuju ke arah Lord Dance-nya. Andoryu, dia lengkap sekarang. Dia punya Special Migration, dia punya Fire Revive juga. Apro juga sama sebenarnya, cuman gak ada flicker aja sih. Atasnya udah mulai kedorong ya, pelan-pelan tapi pasti. Jangan sampai nanti mereka tiba-tiba ada pressure dari atas dan gak sempet. Udah bisa makan depan sepertinya dari teman-teman Navi. Bisa lah si V bro. Ternyata udah lumayan sakit bro. Ya. Tapi mereka juga nggak takut loh dari gitu, mereka berani banget untuk pegang Lordnya. Tapi katanya bakal kalah ya, karena ada dua wave tadi yang lagi jalan bagian top itu dia sedang menuju ke basement dari Geek. Wah, 2 lane loh, gak baik untuk Geek Farm. Bahkan sekarang dari Navi mereka bakal coba fokus ke arah Lordnya juga atau menantikan momentum dengan ada shortcut tapi dari belakang Andoryu.
Special Big Racer dan Aboy dalam masalah. Apakah coba untuk dikejar begitu saja. Masih beri of order tapi top lane yang minion berjalan. Minion bakal fokus ke NK pada senjata Mekis dalam masalah. Navi, Sive fokus bersama dengan minion dan akhirnya 2-0. Mimpi buruk lagi dirasakan oleh Geek Fam. Masih berlanjut Geek Fam. Mereka makin kehilangan identitas lagi. 2-0 Navi. Mereka prepare, mereka siapkan semuanya untuk Geek Fam dan masih di dalam sesuatu yang buruk. Geek Fam harus segera bangkit. Ya, menurutku ini lebih ke Navi yang memang sangat-sangat well prepare sekali ya. Bagaimana habit mungkin dari Baloski di early game terbaca dengan Navi. Mereka berhasil memukul mundur Baloski yang memang menjadi roda serangan ya. Atau alur serangan dari Geek tadi. Dan bahkan untuk setiap team fight, ada 2 momen yang sangat bagus tadi. Sempat didapatkan dengan Geek. Tarikan dari M Offended, hit ke 4 pemain. Tapi masih bisa dilawan juga. Dari Navi yang sangat ready sekali. Semakin terpuruk guys, Geek Fam guys. Lagi. Walaupun dapat momentumnya ya, dapetin outer turret, dapetin inner turret. Ya, Navi wawancara lagi ya guys ya. Bener-bener banyak banget yang dirasakan sih. Navi wawancara lagi guys ya. Gue ngeliat dari Geeknya ini, mereka tetap ada kok. Bukannya kena one sided banget loh. Mereka tetap coba untuk melakukan sesuatu. Cuma gak pernah works loh. Kayak susah sih, kayak lebih ke kepisah-pisah gak sih? Dan satu lagi map control. Oke. Bude bakal ngobrol-ngobrol dengan Navi. Jadi Bude, silakan. Navi Nation bersorak-sorai menyambut kemenangan dari tim Navi. 2-0 yang begitu meyakinkan. Dan congratulations Navi for winning the first match from the patch. So why are you guys laughing? Are you guys super happy for this win? No, I'm happy for Cars. I'm happy for Cars. Cars, why? Lama. Hah, kenapa Cars? Cars kasih tahu dong. Ada apa Cars? Nggak ada apa-apa Bude. Nggak ada apa-apa, oke. Tapi kemenangan ini ada artinya dong pastinya Cars. Apakah kalian berusaha untuk memahami patch begitu kerasnya sehingga kayaknya 2-0. Kalian begitu mudah menaklukkan Geek Fam di match kali ini. Ya kita banyak latihan aja lah, banyak dibantainya juga di scrim. Jadi ya kita banyak belajar juga dari scrim lah. Oke, banyak belajar dari scrim dan ternyata menghasilkan hasil yang begitu baik. Tapi kalau dari Cars sendiri gimana sih cara kalian beradaptasi cepat dengan patch kali ini sebagai tim yang membuka match di minggu yang kelima? Gimana Cars persiapannya? Kan nggak bisa ngelihat siapapun di panggung ini. Ya bareng-bareng aja sih semuanya, belajar bareng, saling ngasih tahu aja, saling ngebantu. Jadi bareng-bareng semuanya. Dan kalau dari Cars sendiri untuk bisa menaklukkan Geek Fam, tadi di game pertama Cars MVP-nya sih. Untuk menaklukkan Geek Fam dan membuat Geek Fam benar-benar kepepet, apa yang Cars fokuskan? Ya fokus diri sendiri aja sih, soalnya emang ya enak aja di situ. Enak aja, tapi begitu enak pokoknya fokus diri sendiri. Kalau dari Geek Fam-nya nggak ada yang difokusin? Apa? Dari Geek Fam-nya nggak ada yang difokusin? Nggak ada, fokus tim kita sendiri aja sama diri sendiri. Oke, fokus tim kita sendiri dan diri sendiri. So, most important thing, a lot of people say that the analysts for both Indonesian and English say that Rome has a lot of project in this next project. Yes, lot of tasks, lot of things. So, I wanna ask untuk, of course, di sini ya, untuk Rome, for the next project. Oh, next project. Buat next project ini kan kayak untuk Rome banyak banget tugasnya. Gimana untuk tugasnya? Lebih banyak movement di early game-nya aja sih, yang lebih banyak bingung gitu. Movement di early game, tapi kan kalau dari Afro sendiri kita lihat ada pertukaran hero tadi game 1, Balo yang pakai chip, di game 1 kamu pakai Khalid, lalu berkebalikan di game kedua dari Afro-nya sendiri. Ada apa nih dengan 2 hero ini, memangnya lagi panas-panasnya kah? Lagi meta aja sih Bude menurutku, bisa vision gitu kan. Lagi meta aja.
Tapi untuk berhadapan dengan sosok Baloy, satu player yang dibilang veteran iya, dibilang player monster maker iya, banyak sekali title-title yang didapatkan oleh Baloy. Apa yang Afro siapkan sebagai penutupan match ngedapetin lawan seperti Baloy? Lebih sebenarnya nggak gimana-gimana sih, udah lebih ke respect aja sih, sama percaya diri aja gitu. Percaya diri aja, yang penting. Itu yang menjadi kunci kemenangan hari ini melawan Baloy? Ya, gak usah terlalu overthink sama move-nya Baloy gitu. Oke, tapi kamu overthink nggak dengan 4 map yang harus random dipilih tadi untuk match hari ini? Gimana bro, melihat 4 map yang terbaru ini di Next Project? Seru, 3 map selain Flying Cloud. Kenapa selain Flying Cloud? Nggak guna. Jadi paling kamu nggak suka tuh Flying Cloud? Ya. Paling suka yang mana? Paling suka, apa sih namanya terakhir? Apa? Expanding River. Expanding River tadi di game kedua dong? Ya. Jadi kamu udah menguasai banget Expanding River? Karena sama aja sama kayak map sebelumnya. Oh gitu, bukannya makin sliding, makin cepat untuk bergerak? Ya, sama aja sih kayak map sebelumnya. Oke, dan menurutmu sendiri berarti hero yang akan diperebutkan di meta kali ini adalah 2 hero tadi, Chip dan juga Khalid? Gak tahu. Gak tahu. Belum keluar semuanya soalnya. Belum keluar semuanya, oke. Tapi kalau dari Zive, sekarang Gold Lane memang lagi nggak berpaku kepada MM doang ya. Kayaknya tadi kamu bisa-bisanya munculin Cici. Lalu tadi juga musuhmu memakai Ruby. Zive, gimana sih meta kali ini? Lebih beragam aja sih Bude karena nyesuai mapnya juga kan. Menyesuaikan map, tapi ngomong tentang map, apa yang paling Zive suka? Sebagai Gold Laner nih, yang paling nyaman. Yang banyak rumputnya. Yang banyak rumputnya berarti Dangerous Grass. Oke, hero apa nih yang bakal panas banget diperebutkan untuk di Dangerous Grass? Paling hero-hero yang nyumput-nyumput gitu sih Bude. Nyumput-nyumput, contoh. Helker tadi, makanya kita ban Helkernya Baloy kan. Soalnya kalau misalnya Dangerous Grass lumayan PR. Kalau hero Gold Laner gimana? Paling hero-hero yang nge-trap kayak Harip gitu sih Bude. Oke. Dan sekarang begitu beragam juga hero-hero untuk Gold Laner, but how about the mid laner? Ukir, nice to meet you. Oke, usually we saw a really close battle in mid lane. So what do you think about your battle against Aboy in this match? I just feel like normal. Yeah, I don't like, what do you call this? I think every who Phosphor I face, I just see it as normal person. I don't treat them as they are good. I just see them as normal. That's why my confidence in game is important for me. Oke, jadi memang katanya ngelawan siapapun, gas aja dan ngelihat semuanya tuh normal. Jadi dengan kepercayaan diri yang begitu besar juga, itulah yang dihasilkan oleh But last but not least, under you, finally you got the win again. We see that Navi playing up and down, win and lose, win and lose, and win and lose. And this whole season, you got the win. But how about the next match? The trend is always win, lose, win, lose, win, lose. Because all of teams we can beat and all of team can beat us, so that's why can win, can lose, cannot predict. But can you have the a same result for Alter Ego, because your next will be Alter Ego again on the second half? Let's see, because they're improving too and we are improving, so I will see if who improve more. Oke, jadi Alter Ego bilang ya di sini bisa saling melawan satu sama lain dan hasil juga bisa jadi menang dan kalah, tapi nextnya semua tim sudah improve. Jadi mereka akan melihat bagaimana pertarungan di leg yang kedua karena leg pertama sudah selesai. Last word for this first half season, under you. Last word for this win. Oke. The last word. Apa ya? Thank you for coming here to the venue and thank you for supporting Navi Nation. And
And keep supporting us guys. Love you all. Oh, dan itulah dia tentunya. Terima kasih untuk semua Navi Nation dan sambutlah kemenangan dari tim Navi. Woo. Itu yang diterapkan Navi ya guys, menurut aku. Itu dia perangnya tahu rotasinya bisa cepat, dia pakai trapping. Yap, dan tentunya di sini kita juga akan melihat bagaimana kebahagiaan ini terus berlanjut untuk Navi Nation dan juga semua super fans yang hadir karena kita akan ada bagi-bagi GoPay dan tentunya caranya tuh gampang banget buat kalian yang udah punya aplikasi GoPay. Wah, bisa gercep nih, yang belum punya langsung aja download. Cars lagi. Karena jawaban yang bagus dengan dihadapkan. Oke guys, segitu aja untuk match pertama. Kita break dulu sampai match yang berikutnya. Di awal loh.